Bab 3271, tanpa judul. Pasar daging yang dipanaskan segera dibekukan. Pelanggan yang baru saja meneteskan air liur itu tampak seperti ada gumpalan rambut basah yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Anak laki-laki itu berhasil memalingkan wajahnya dan melihat seorang pria yang sangat basah. Mengabaikan benjolan seperti ular kobra di dahinya, pria itu sebenarnya cukup baik, tetapi kelenjar keringatnya tampaknya terpengaruh oleh radiasi. Keringat kuning mengalir keluar sepanjang waktu. Diterangi oleh sinar matahari yang redup, keringat itu tampak seperti lapisan sisik coklat. Ular, Tuan Ular, tukang daging, yang tadinya begitu percaya diri, kini bingung dan tergagap saat menjelaskan, saya tidak tahu bahwa Anda tidak berencana untuk menjualnya. Domba ini dibawa oleh saudara keempat. Dia berkata. Ya, Tuan Ular. Anak laki-laki itu menatap pria berotot yang baru saja mengikatnya. Pria berotot itu membungkuk di depan, Tuan Ular, dan berkata dengan senyum menyanjung, anak ini telah menipu di kasino kami selama 3 hari berturut-turut. Hari ini, dia tertangkap basah. Menurut aturan, dia harus mengganti kerugiannya. Periksa sakunya. Dia tidak punya satu peluru pun. Semua keripiknya dicuri. Tubuhnya yang berisi daging yang bagus bernilai sejumlah uang. Jadi. Oh, Master Snake tersenyum. Kenapa kau tidak memberitahuku? Wajah saudara keempat tiba-tiba berubah lebih pucat daripada wajah seorang tukang daging. Kakinya gemetar, dan suaranya bahkan lebih kacau. Orang tua ini telah sibuk membuat kesepakatan dengan geng hantu hitam selama beberapa hari terakhir. Kupikir aku tidak perlu repot-repot. Master Snake menempelkan salah satu jarinya yang panjang dan tipis di bibirnya yang tipis dan meniup ke arah saudara keempat. Dia tersenyum dan berkata, saudara keempat, apa yang paling dibenci Master Snake? Sebuah alasan. Saudara keempat menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, aku paling benci alasan. Sangat bagus. Master Snake berhenti menatapnya. Dia menyipitkan matanya dan melirik tukang daging dengan setengah matanya yang dingin, sementara setengah lainnya dibagikan kepada semua pelanggan. Dia berkata dengan santai, biarkan aku ulangi. Domba ini tidak untuk dijual. Apakah ada masalah? Tidak ada apa-apa. Semua orang di kota Tombstone tahu bahwa ada 2 hal yang paling dibenci oleh Master Snake, bos besar, Heavenly Wolf Gambling dan alasan, dan pertanyaan. Tuan Ular, bisakah Anda membawa domba ini kembali? Saya benar-benar tidak tahu. Dengan wajah menangis, si tukang daging berkata, saya akan menawarkan 50 pon daging sapi berkepala 2 lagi. Jangan merasa itu terlalu sedikit. Akhir-akhir ini, hujan asam di luar terlalu deras, dan dagingnya tidak mudah ditangani. Tidak perlu. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Itu bukan salahmu. Master Snake tersenyum. Ia memegang pergelangan kaki anak laki-laki itu dengan satu tangan dan mengangkatnya, seolah-olah ia adalah seekor domba yang baru lahir. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan staf kasino. Kami menunda bisnis Anda selama setengah hari. Ambillah 50 chip dari kasino malam ini sebagai hadiah dari saya. Terima kasih, Tuan Ular. Terima kasih. Mata si tukang daging berbinar-binar karena gembira saat mendengar kata, uang tunai. Wajahnya menggigil, dan ia meneteskan air liur seperti pelanggan lainnya. Jangan berterima kasih padaku. Kamu seharusnya berterima kasih pada keadilan. Master Snake berkata, semua orang di kota Tombstone dan Furious Blood Wasteland tahu bahwa keadilan adalah favoritku. Setelah berkata demikian, sang Raja Ular menggendong anak laki-laki itu dalam keadaan terbalik dan berjalan keluar seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Kerumunan itu bagaikan gelombang pasang yang membelah saat mereka memberi jalan satu demi satu. Meskipun banyak dari mereka mengeluarkan suara, kukuk, dari tenggorokan mereka saat mereka menatap bocah itu dengan mata merah, tidak ada yang berani mengatakan tidak sedikit pun. Namun, selalu ada pengecualian. Hei, jarang sekali menemukan domba sebaik itu. Kami sudah menunggu begitu lama, dan kalian tidak mengizinkan kami memotong daging sama sekali. Cara yang dilakukan kota Tombstone sungguh tidak masuk akal. Bam, seorang pria berotot yang mengenakan baju besi level 3 dengan tato di seluruh wajahnya berdiri di depan paman ular. Ia melemparkan ransel kanvas tebal ke tanah. Ransel itu berat di dalamnya, penuh dengan mobil-mobil rusak dan pegas baja serta bilah-bilah yang baru diasah. Baja pegas merupakan bahan baku terbaik untuk pedang, terutama baja pegas truk berat. Bersama dengan Zanmadao, yang telah maju pesat setelah perang nuklir, kombinasi kekerasan dan kelembutan benar-benar dapat memotong sebagian besar pelat baja menjadi 2. Oleh karena itu, ia menjadi mata uang keras di padang pasir seperti halnya peluru. Saya punya banyak uang. Pria berotot dengan tato di seluruh wajahnya menatap tangan anak laki-laki itu dan menjilat bibirnya. Hidupnya adalah milikku. Aku hanya menginginkan satu tangannya. Tuan Ular memandang pria berotot itu. Pria berotot itu menatap Tuan Ular dengan kurang ajar. Kedua rekannya di belakangnya juga mengencangkan ransel mereka yang berisi baja pegas dan mencengkeram pedang serta pistol mereka. Kalian adalah pedagang besi dari kota bunga baja. Master Snake tertawa. Geng besi tua, kan? Itu benar. Pria bertato itu merasa cukup puas. Bahan-bahan dari geng besi tua dapat digunakan untuk menempa pedang tercepat di tanah terlantar berdarah yang marah. Oh, Master Snake mengangguk. Kau mau tangan? Saya ingin. Pria bertato itu berkata dengan keras kepala, kami punya uang. Kami sudah tinggal di gurun selama setengah bulan. Hari ini, kami akan makan segenggam. Dipahami. Tanpa menoleh ke belakang, Master Snake berkata, saudara keempat, berikan belati itu kepadaku. Biarkan teman-teman dari kota bunga besi mengetahui keramah tamahan kota batu nisan.
Ya, Tuan Ular. Saudara keempat tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Ular, tetapi ia bereaksi cepat karena rasa bersalah dan takutnya. Tangannya menyentuh belati halus yang terbungkus kulit anak sapi. Tak seorang pun melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tak seorang pun menduganya. Astaga, astaga, setelah 3 suara yang bahkan lebih lembut daripada gemerisik daun willow, pedang bercangkang kalajengking di pinggang pria bertato itu kosong. Tangan kiri saudara keempat itu melayang tinggi ke udara, hanya untuk ditusuk oleh pedang tajam dan cepat di telapak tangannya, yang dipegang erat oleh Tuan Ular. Wajah semua orang berubah sangat jelek. Lelaki bertato itu menatap sarung kosong di pinggangnya, wajahnya pucat pasi. Besi tua itu membantunya menempa pedangnya sendiri. Jika dia bisa menempa pedang tercepat di Furious Blood Wasteland, dia tentu akan bisa menggunakan pedang itu dengan kecepatan tercepat. Tetapi pedangnya ada di tangan Master Snake, dan dia tidak melihat apa yang sedang terjadi sama sekali. Saudara keempat, bahkan lebih tercengang saat menatap lengan kirinya yang telah terpotong di pergelangan tangan. Dia basah oleh keringat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Tuan Ular hendak memotong tangannya, dia bahkan bersalah karena menyemburkan darah. Silakan. Dengan perlahan, Master Snake menyerahkan pedang lawannya dan tangan kiri, saudara keempat. Tanganmu. Bibir pria bertato itu bergerak. Seperti saudara keempatnya, keringat muncul di dahinya. Dia melirik anak laki-laki yang masih digendong oleh Tuan Ular dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kau ingin memakan tangan domba itu karena daging tangan ini sudah terlalu tua, tetapi biar ku beritahu sesuatu. Pemilik tangan ini dulunya adalah pengawas terbaik di Heavenly Wolf Gamblingden. Tangannya direndam dalam obat setiap hari dan dihangatkan berkali-kali. Setiap potong dagingnya masih hidup dan sama sekali tidak tua. Dagingnya juga kenyal dan lesat. Melihat pria bertato itu, Master Snake hampir menusukkan ujung pedangnya ke hidung pria itu. Keadilan. Master Snake benar-benar adil saat melakukan sesuatu. Terima kasih. Pria bertato itu menatap ujung pedang yang berkilauan itu dan berkata dengan putus asa, terima kasih, Tuan Ular. Kalau begitu kami akan menerima tangan ini. Berapa? 50 pegas baja, kata Tuan Ular. Apa? Mata lelaki bertato itu membelalak lebar. Tuan Ular, bukan berarti kita tidak mampu membelinya, tetapi tahukah Anda berapa banyak bilah yang dapat ditempa dari 50 pegas? Tahukah Anda berapa banyak tangan yang dapat dipotong? Mari kita bicarakan harganya. Baiklah, 100 pegas, kata Tuan Ular. Ini. Pria bertato itu gemetar. Tuan Ular, geng besi tua kita. 200 mata air. Master Snake tersenyum. Ini tawaran terakhirku. Tapi bukan 1 tangan. 7 tangan. 7 tangan. 200 keping baja pegas. Harga yang pantas. Sambil tertawa, Guru Ular memperhatikan tangan pria bertato dan kedua temannya. Ketiga anggota komplotan besi tua itu masing-masing memiliki 2 tangan, yang jika ditotal menjadi 6. 6 tangan dari Scrap Metal Gang dan 1 dari Fort Brother, berjumlah tepat 7 tangan. Pria bertato itu mengerti. Sambil menatap Master Snake, menatap pedang di tangannya dan tangan yang memegang pedang, dan menatap mata-mata jahat di sekitarnya, dia menggertakkan giginya dan berhasil berkata, baiklah, setuju. Tapi hanya ada 50 dari mereka di sini. Sisa stok ada di gudang geng. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Master Snake berkata, mereka yang suka makan tangan memiliki selera yang sangat bagus. Mereka yang memiliki selera yang bagus tidak akan pernah memiliki reputasi yang buruk. Kita semua adalah teman baik. Tombstone Town menyambut semua tamu terhormat. Jika Anda punya waktu malam ini, mengapa Anda tidak pergi ke kasino Heavenly Wolf dan duduk? Setiap orang akan memiliki 100 chip. Master Snake akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memenangkan kembali 200 baja pegas dalam semalam. Mata ketiga anggota gerombolan tukang besi tua itu berbinar-binar seperti mata si tukang daging. Tenang saja, tidak ada yang berani melakukan trik apapun di Sirius Gamblingden. Master Snake menjabat tangan anak laki-laki itu. Kecuali dia mau menjadi daging di talenan. Dipahami. Pria bertato itu berkata dengan nada agak menyesal, keadilan Tuan Ular sudah dikenal luas bahkan di kota bunga besi. Master Snake tersenyum. Ia menendang baja pegas ke tanah dan berteriak, tukang daging, kemarilah. Mari kita lihat berapa banyak baja yang kita miliki di sini. Kita akan menukarnya dengan daging dan membaginya dengan semua orang di sini. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas kerugianmu. Datanglah ke kasino setelah selesai makan. Taruh 10 chip di rekening Master Snake. Semua orang di dalam dan luar pasar daging langsung bersorak. Anak laki-laki itu digendong oleh Master Ular dan meninggalkan pasar daging. Seluruh dunia menjadi terbalik. Awan kelam dan matahari ungu tampak berubah menjadi lautan yang terguncang, dan bumi yang bau dan tebal berubah menjadi langit yang gelap. Mereka melewati mobil tua John, yang sedang menambah pelat baja dan duri tabrakan pada kendaraan off-road, melewati tenda tempat pertempuran bawah tanah berlangsung, melewati toko pedang geng hantu hitam yang mengeluarkan suara memekakkan telinga sepanjang hari, dan melewati bengkel tempat puluhan panci minyak dan lemak dimasak. Ada orang yang bernanah, ada orang yang benjolannya besar, ada orang yang bersisik dan bercakar tajam, ada orang yang bajunya berdarah, ada orang yang berlenggak-lenggok memakai baju sirah dan menenteng senapan, dan ada orang yang rambutnya acak-acakan memohon kepada para dewa agar merasuki mereka. Pada akhirnya, bocah itu ditangkap dan diseret kembali ke titik awal pasar daging, kasino Heaven Wolves. Anak laki-laki itu sudah ketakutan sampai kepalanya pusing karena digendong terbalik. Dia tidak bisa berpikir sama sekali. Ketika ia berangsur-angsur pulih, ia menemukan bahwa ia telah dibawa ke sebuah ruangan di bagian terdalam kasino yang belum pernah dilihatnya sebelumnya.
Retakan. Master Snake mengunci pintu. Mereka hanya berdua di dalam ruangan. Satu-satunya jendela ventilasi telah ditutup dengan jeruji besi. Ada juga lemari, TV, dan tempat tidur. Tempat tidurnya besar dan nyaman. Bab 3272. Anak lelaki itu dilempar ke tempat tidur oleh Tuan Ular. Meskipun dia belum sepenuhnya bangun, dia tidak dapat menahan keinginan untuk berteriak. Ini adalah tempat tidur yang belum pernah dia tiduri sebelumnya. Tempat tidur itu empuk dan lembut seperti awan, tetapi sangat mewah sehingga banyak pegas yang dimasukkan ke dalam kasur. Jauh lebih nyaman daripada sarang rumput liar. Namun hati anak itu tampaknya telah mencapai titik terendah. Ia sama sekali tidak bahagia. Di dunia ini, tidak ada potongan daging yang tidak disengaja. Setiap potongan daging, setiap alat tawar-menawar, dan setiap tetes darah ada harganya. Setelah diselamatkan oleh Master Snake dan tidur di tempat tidur yang nyaman, berapa harga yang harus dia bayar? Meskipun anak laki-laki itu masih anak laki-laki, orang-orang di padang pasir pada umumnya sudah dewasa. Dia tahu banyak hal dan telah melihat banyak orang seperti binatang di padang pasir yang mengerang seperti binatang. Dan ekspresi di mata Master Snake saat dia menatap Li Yao seperti binatang buas. Tidak, bahkan lebih rendah dari binatang buas. Seekor ular berbisa. Anak laki-laki itu kembali teringat pada tikus yang mengulitinya. Ia merasa kulitnya juga ikut terkelupas oleh tatapan Tuan Ular. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan dagingnya yang segar dan lembut. Untungnya, dia punya saudara laki-laki. Jangan takut, Lu kecil. Lebih dari separuh penduduk kota Tombstone telah pergi ke pasar daging untuk berbagi daging. Kita bisa melarikan diri. Saudaranya berkata, asalkan aku bisa membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Anak laki-laki itu menangis dalam hatinya. Dia sangat kuat. Otaknya pasti sangat kuat juga. Adikku akan terluka. Saya harus membunuhnya. Sang kakak berkata, tenang saja. Betapapun hebatnya bos besar Heavenly Wolf Gamblingden, dia tidak akan lebih hebat dari semua orang di pasar daging. Aku bisa melakukannya. Aku harus melakukannya. Anak laki-laki itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Ular sudah berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di tepi tempat tidur. Sarkoma yang menyerupai ular kobra di dahinya menyusut dan berdiri tegak, mengeluarkan uap panas. Mereka semua memanggilmu, tangan putih kecil. Sambil menyipitkan matanya, Master Snake mengamati tangan anak laki-laki itu dengan saksama. Seperti yang kuduga, tangan itu putih bersih, bening, dan sebening batu giok. Tangan itu bahkan lebih halus daripada tangan seorang gadis, dengan sedikit lebih ulet. Tangan itu adalah sepasang tangan yang baik. Anak laki-laki itu mengumpulkan keberaniannya dan tergagap. Aku Bai Xiaolu. Bai Xiaolu. Nama yang bagus juga. Lu adalah peri di hutan, dan kau seperti peri di kota batu nisan. Aneh sekali. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Master Snake tersenyum. Sayang sekali rusa terlalu rapuh. Tidak ada ruang untuk bertahan hidup di dunia baru setelah perang nuklir kecuali Anda dilindungi oleh yang kuat. Dia ingin meraih tangan Bai Xiaolu. Bai Xiaolu tanpa sadar menghindar dan meringkuk di sudut tempat tidur. Tidak ada jalan keluar. Master Snake tidak terburu-buru. Ia tersenyum dan menyalakan TV dari jarak jauh. Layar menayangkan gambar kecurangan Bai Xiaolu di Sirius Gambling dan selama beberapa hari terakhir. Buktinya tidak dapat disangkal. Orang lain mengatakan bahwa tanganmu begitu cepat sehingga seolah-olah tidak terlihat. Itulah sebabnya mereka memanggilmu, Small White Hand. Namun, dahulu kala, Small White Hand memiliki arti lain, yaitu pencuri, copet, dan pencuri. Master Snake mendesah dan berkata dengan menyesal, kamu adalah wanita cantik, tetapi apa yang bisa kamu lakukan sebagai pencuri? Tidak peduli seberapa kecil tanganmu, tidak peduli seberapa cepat tanganmu, tidak peduli seberapa lembut dan licin tanganmu, kamu seharusnya tidak mencuri kartu untuk ditukar dengan kartu di kasinoku. Semua orang di Furious Blood Wasteland tahu bahwa kasino Master Snake di Tombstone Town adalah yang paling adil. Kamu curang di sini, menghancurkan papan namaku, dan bahkan menyebabkan bawahan terbaikku kalah. Menurutmu apa yang harus kulakukan padamu, makhluk kecil? Aku salah, Tuan Ular. Air mata mengalir di wajahnya, Bai Xiaolu tergagap, tolong ampuni aku, Tuan Ular. Aku tidak berani. Tidak, kakaknya berteriak dalam hatinya, jangan beritahu kakak ular berbisa bahwa dia sakit parah dan butuh perawatan medis. Tidak akan ada yang mengasihani kita. Dia hanya akan menangkap adiknya untuk membayar utang dan menyiksanya bersama kita. Sejujurnya, aku seharusnya meninggalkanmu di pasar daging. Master Snake mengagumi kecurangan Bai Xiaolu di TV dan memuji, namun, tanganmu terlalu indah, begitu indahnya sehingga tidak tampak seperti milik ras iblis yang bermutasi. Kami para iblis semuanya jelek. Hanya sedikit orang yang sesempurna dirimu. Kau seperti karya seni yang halus. Kau hanyalah hadiah dari surga. Tidak ada alasan untuk membiarkan hewan-hewan itu merusakmu, bukan? Bai Xiaolu tidak tahu apakah harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menangis dalam diam. Jangan menangis. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tuan Ular akan melindungimu. Selama kamu memakan orang, tidak akan ada yang berani memakanmu. Tuan Ular berkata dengan lembut, tahukah kamu mengapa aku memotong tangan kakak keempat hari ini? Bai Xiaolu tertegun sejenak. Dia menahan air matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Dia mengirimmu ke pasar daging tanpa izinku. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah dia sudah terlalu tua. Tangannya lebih lambat, dan matanya tumpul. Kamu berhasil menipu 2 hari berturut-turut. Baru pada hari ketiga kamu menemukan bahwa sampah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi mata dari Heavenly Wolf Gamblingden.
Master Snake berkata, generasi baru mengalahkan generasi lama. Bai Xiaolu, tangan dan matamu sama-sama cepat, dan kamu juga cukup berani. Sayang sekali jika kamu berakhir mati di padang pasir. Tolong bantu aku di kasino, iya. Apalagi yang bisa dikatakan Bai Xiaolu. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah. Sangat bagus. Senyum Master Snake semakin lebar, dan tatapan matanya semakin dalam. Matanya menjilati wajah dan tangan Bai Xiaolu seperti dua lidah berduri. Tahukah kamu apa yang paling penting di kasino? Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya sambil menggigil. Teknologi dan kepercayaan. Master Snake berkata dengan lembut, aku bisa mengajarkan tekniknya kepadamu secara perlahan, tapi katakan padaku, bagaimana dua orang yang tidak saling mengenal bisa membangun fondasi kepercayaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bai Xiaolu gemetar semakin keras. Dia tergagap, aku tidak tahu. Tidak masalah. Master Snake berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya lagi. Kau akan segera tahu. Bai Xiaolu menjerit dan menepis tangan Tuan Ular. Dia hampir terjatuh dari sisi lain tempat tidur. Mata Tuan Ular tiba-tiba berubah dingin. Kemudian, panasnya seperti api. Dia membuka lemari. Bau asam darah tercium dari dalam. Itu adalah cambuk yang dipenuhi duri besi dan berlumuran darah yang tidak bisa dibersihkan dengan mudah. Atau mungkin pemiliknya tidak pernah mau mencucinya, seperti mesin-mesin berlumuran darah lainnya di lemari. Itu disebut lembut. Sambil membelai cambuk itu, Tuan Ular berkata dengan terpesona, percayalah, kalian pasti akan menjadi sahabat. Lembut, tidak lembut sama sekali. Satu cambukan saja sudah cukup untuk merenggut seluruh harga diri Bai Xiaolu. Setelah 3 kali cambukan, pakaian tipisnya robek semua, dan dia terjatuh dari tempat tidur sambil menangis kesakitan. Suaramu terlalu jelek. Master Snake menginjak Simones dan berjalan mendekat. Dia menatap Bai Xiaolu yang sedang berguling-guling di tanah, dan tersenyum. Kamu harus berlatih keras di masa depan. Dia mengayunkan cambuknya untuk keempat kalinya, tetapi kali ini, dia lincah seperti ular berbisa. Dia merobek bagian-bagian tubuh Bai Xiaolu yang compang camping dan perban yang robek, memperlihatkan perutnya yang kurus dan pucat. Lalu, Master Snake tercengang. Rasanya seperti seekor ular berbisa yang tegak lurus telah dicubit oleh tangan tak terlihat. Dia melihat mata. Di tengah perut Bai Xiaolu, daerah hati ditutupi lapisan kerutan. Itu adalah sepasang mata tembus pandang seukuran telur merpati. Seperti yang baru saja dia katakan, sebagian besar iblis di padang pasir terlahir dengan beberapa mutasi abnormal. Namun, mata di tengah perut mereka yang berisi petir tak berujung sangatlah langka. Belum lagi, saat dia menatap mata itu juga menatapnya. Bahkan mata itu menonjol keluar dari perut Bai Xiaolu, menyebabkan kulit di sekitarnya mengencang dan menggembung. Itu seperti, di balik matanya, wajah dan otak hendak merangkak keluar dari tubuh Bai Xiaolu dan menelannya. Sekaranglah saatnya. Kakaknya berteriak, sabarlah, Lu. Bai Xiaolu merasa hatinya telah ditinju. Tidak, sebuah senapan tampak ditekan ke perutnya dan ditembakkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun hatinya dipenuhi harapan dan dia melihat jalan keluar. Dia tahu saudaranya sudah melancarkan aksinya. Pada saat ini, intensitas rasa sakit yang dideritanya sama dengan rasa sakit yang diderita otak target. Inilah kemampuan saudaranya. Benar saja, kabut darah tiba-tiba menghilang dari kedalaman mata Master Snake, dan darah mengalir zigzag dari mulut, hidung, mata, dan telinganya. Seolah mabuk, dia membuang cambuk itu dan terhuyung-huyung menari. Itu tanda kerusakan otak serius. Bos besar Heavenly Wolf gambling dan memang mengesankan. Dulu, saat ia berhadapan dengan bandit-bandit brutal di padang pasir, mereka akan menyemburkan darah dan mati tanpa suara setiap kali saudaranya melancarkan serangan. Namun saat ini, ia hanya punya satu target. Saudaranya melancarkan serangan, tetapi ia gagal membunuhnya. Oleh karena itu, saudaranya mengaktifkannya untuk kedua kalinya. Bai Xiaolu merasakan organ dalamnya terbakar. Dengan logika yang sama, tengkorak Master Snake seharusnya diisi dengan amukan api gelombang otak. Tuan Ular menatap Bai Xiaolu dengan linglung. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa, rusa kecil, ini akan menumbuhkan tanduk yang tajam. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap bocah itu, tetapi Bai Xiaolu dengan gesit menghindarinya, retina dan saraf optik Tuan Ular telah terbakar. Dia menjadi buta dan tidak dapat melihatnya sama sekali. Master Snake ingin berteriak, tetapi darah panas juga menyembur keluar dari tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Xiaolu pergi ke belakang Paman Ular dan dengan kejam menjatuhkannya ke tanah. Dia kemudian mendorong lemari yang berisi berbagai macam peralatan kepadanya. Master Snake tidak melawan. Perlawanannya semakin melemah. Darah dan isi otak yang mengalir keluar dari kepalanya berkumpul menjadi noda tebal. Saya berhasil. Bai Xiaolu kesakitan sekaligus tertawa. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Master Snake mencengkeram pergelangan kakinya seakan-akan sarafnya kram. Bai Xiaolu menjerit. Dia hampir jatuh di samping Tuan Ular. Master Snake mencengkeram pergelangan kaki Liao dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang lain secara naluriah mengeluarkan pistol dari sepatu botnya dan melepaskan tembakan secara acak. Tembakan terakhirnya tidak cukup akurat untuk mengenai Bai Xiaolu. Tetapi suara tembakan terdengar hingga keluar dan menarik perhatian pihak kasino. Bam bam bam, mengetuk pintu, dentuman, dentuman, dentuman. Pintunya dihancurkan, ledakan, ledakan, ledakan. Pintunya dibanting hingga terbuka. Di ruang rahasia Master Snake, teriakan bukanlah hal yang aneh, tetapi suara tembakan jelas-jelas aneh. Tuan Ular, orang-orang di luar membanting pintu dan berteriak.
Bab 3273. Berlari. Saudaranya berteriak, lari, lari. Bai Xiaolu menerjang jendela, tetapi pergelangan kakinya masih dipegang oleh Tuan Ular. Bos besar dari sarang judi serigala surgawi itu belum mati. Dia menatap bocah itu dengan mata merahnya yang kotor, dengan air liur bercampur darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tertawa dan berteriak pada akhirnya. Ah! Bai Xiaolu sangat ketakutan. Kekejaman terpancar di wajahnya. Entah bagaimana ia mengumpulkan keberaniannya dan membungkuk untuk menyambar pistol Tuan Ular, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menarik pelatuknya. Anak laki-laki itu menghabiskan semua peluru di magasinnya dalam satu tarikan napas. Jari-jarinya masih berkedut. Cukup, lu kecil, cukup, saudaranya berteriak, dia sudah mati. Lari. Master Snake akhirnya melepaskannya. Kepalanya yang penuh sarkoma menghilang sepenuhnya dalam asap yang membakar. Tuan Ular, persetan, Tuan Ular, suara ketukan itu semakin keras. Kusen pintu bergetar tanpa henti. Bai Xiaolu melepas mantel Tuan Ular dan memakainya, menutupi mata kakaknya. Kemudian dia bergegas ke jendela dan mengguncang jeruji dengan keras. Tentu saja, dia tidak bisa merobeknya. Biarkan aku, kata saudaranya dengan serius. Tidak, kamu sudah mengaktifkannya 2 kali. Kamu akan mati jika menggunakan kemampuanmu lagi. Bai Xiaolu menjerit dan menangis. Aku akan mati juga, minggirlah, lu. Kata saudaranya. Kemudian, itu adalah aktivasi ketiga. Kali ini, bahkan ujung-ujung saraf Bai Xiaolu dapat dengan jelas merasakan kesakitan luar biasa yang diderita kakaknya. Dia ingin mengeluarkan otak saudaranya dari perutnya dan melemparkannya ke dalam wajan penggorengan. Namun saudaranya menahan rasa sakit yang luar biasa itu dan memutar serta merobek 2 batang besi inci demi inci, meninggalkan lubang kecil. Ketika Bai Xiaolu mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Penonton kasino semuanya adalah pria berotot. Tidak ada yang bisa keluar dari lubang sekecil itu seperti Bai Xiaolu. Tuan Ular, bos, jangan biarkan anak itu lolos. Bam, bam, bam 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 bam. Bai Xiaolu berguling ke gang kumuh di belakang sarang judi serigala surgawi. Wajahnya bengkak, dan tulang-tulangnya terasa sakit, tetapi dia tidak berhenti dan langsung lari. Peluru melesat melewati dia dan bahkan menggores bahu dan pipinya. Dia berguling dan merangkak saat mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia bertubuh kecil dan lemah. Dia baru saja dicambuk 3 kali oleh Master Snake, dan saudaranya telah menggunakannya 3 kali. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tenaga. Secara bertahap, dia merasa kakinya seperti timah, dan dadanya seperti bel yang menyala. Penglihatannya berangsur-angsur kabur. Bajingan kecil itu ada di sana. Jangan lari. Tangkap dia. Apa yang kau lihat? Tangkap dia sekarang. Kasino Heavenly Wolf akan memberimu hadiah besar. 500 keping, tidak, 1000. Tangkap anak itu dan beri dia 1000 keping. Raungan datang dari belakangnya. Orang-orang di depan mereka yang sedang menikmati pertunjukan tiba-tiba berubah menjadi binatang yang lapar. Bai Xiaolu panik. Semakin dia berlari, semakin berantakan keadaannya. Dia menjatuhkan pot obat dukun, menjatuhkan sampah di pinggir jalan, dan mengambil kulit sapi serta cangkang kalajengking yang mengering di udara. Setelah menemui jalan buntu, dia kembali ke sekitar pasar daging. Ledakan. Sebuah granat kejut meledak di dekat pelipisnya. Ia merasa kepalanya dihantam palu besi. Ia tak dapat menahannya lagi dan terjatuh. Lalu, ia menabrak menara besi, bangkit kembali, lalu diinjak lagi. Wajahnya dapat dengan jelas merasakan pola zigzag di bawah sepatu bot besar itu. Tetapi bahkan sepatu botnya, yang terbuat dari pelat baja, tidak cukup kuat menahan bau menara besi. Orang yang menginjaknya bau sekali. Bai Xiaolu mendengar suara terkesiap, seolah-olah Tuan Ular baru saja muncul. Tidak, itu 10 kali lebih mengerikan. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara, dada-dada, tipis dan padat, seolah-olah logam cair telah berubah menjadi hujan deras, turun dari langit. Beberapa di antara mereka berteriak, beberapa di antaranya tercabik-cabik sebelum mereka sempat berteriak, dan beberapa di antara mereka bahkan tidak punya keberanian atau kekuatan untuk berteriak. Mata Bai Xiaolu terbuka lebar saat dia menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. 20-30 penonton Heavenly Wolf Gambling dan yang mengejarnya terperangkap dalam badai peluru. Paling-paling, mereka mengenakan pelindung tubuh biasa dan sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan apapun di bawah serangan badai yang lebat. Dalam sekejap mata, mereka tercabik-cabik. Sama seperti yang lain yang mengejarnya untuk mendapatkan hadiah 1000 chip, mereka bercampur menjadi jalan berlumpur berlumuran darah. Siapa yang begitu brutal? Bai Xiaolu tercengang. Pembantaian seperti itu di depan umum. Tembakan gencar itu baru berhenti 10 detik kemudian. Setidaknya 100 orang tewas akibat hujan peluru. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa di dunia yang kacau ini. Namun, pemanenan seperti itu jarang terlihat di Tombstone Town. Bos Gigi Emas sedang berbicara. Bai Xiaolu mendengar suara yang berbicara dengan ketidakpuasan, siapa yang menyuruhmu lari dan berteriak. Pembunuhan sebelum diinterogasi. Dilihat dari pengaduan, anggota badan yang patah dan bagian tubuh yang tergeletak di tanah tampak tidak benar. Bos Gigi Emas. Nama itu menimbulkan badai dalam hati Bai Xiaolu. Ada banyak pemimpin, presiden, dan bos di Furious Blood Wasteland. Namun hanya ada satu bos, dan itu adalah Gold Tooth Boss, Barret. Heavenly Wolf Gamblingden, Black Ghost Gang, Scrap Metal Gang, dan bahkan pasukan seperti Tombstone Town atau Iron Flower City, bukanlah tandingan City Gang milik Barret, pemimpin Gold Tooth Gang. Mereka seperti banteng berkepala 2 melawan 3 kadal yang bermutasi.
Yang pertama bisa dilubangi hanya dengan satu kali bersin, seperti yang sedang terjadi sekarang. Di dunia yang kacau, Raja Senjata selalu menjadi Raja Rumput. Konon, Citibank telah menduduki pangkalan militer yang diperlengkapi dengan baik. Belum lagi senjata api biasa, bahkan ada kendaraan lapis baja berat dan helikopter bersenjata. Peluru kuning ada di mana-mana. Tentu saja, mereka adalah penguasa Furious Blood Wasteland. Mungkin karena kakinya agak goyah, tetapi sepatu bot besar di wajahnya bergerak sedikit dan bergerak ke dada bocah itu. Bai Xiaolu akhirnya bisa menoleh, dan benar saja, dia melihat kendaraan lapis baja yang mengagumkan diparkir di ruang kosong di tengah pasar daging. Roda-rodanya masih berlumuran darah. Kemungkinan besar itu baru saja menabrak beberapa bajingan yang tidak beruntung. Badai peluru baru saja ditembakkan dari kendaraan lapis baja. Asap putih masih menyembur keluar dari moncongnya dan bercampur dengan debu, membuatnya tampak seperti kabut darah yang kabur. Di samping kendaraan lapis baja itu terdapat dua baris setan berotot yang dingin dan kejam. Mereka semua mengenakan sepatu bot anti-tusukan standar, pelindung lutut dan pergelangan tangan, kamuflase yang berubah warna, baju besi tingkat 3 dengan rompi anti peluru, helm pintar, kacamata taktis, dan sistem tempur mikrokomputer tipe pergelangan tangan. Di dada dan lengan mereka, logo, City, yang terkenal ditempelkan, seolah-olah mereka serius. Mereka 100 kali lebih baik daripada gerombolan bandit di Tombstone Town. Sekilas, mereka tampak seperti tentara biasa dari bawah tanah. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan tentara reguler adalah bahwa mereka tidak memakai lambang, aliansi, atau kontrak di helm mereka. Sebaliknya, mereka telah melukis 4 huruf kapital dengan pena gemuk. Penyihir, itulah seruan perang dan sumpah mereka. Oleh karena itu, Citibank juga dikenal sebagai geng maga atau geng maja. Setiap kali suara maga bergema di Furious Blood Wasteland, bandit paling gila pun pasti akan menggigil ketakutan. Apa yang dilakukan City Group di Tombstone? Kepala Bai Xiaolu pusing saat dia berpikir, mereka punya pangkalan militer dan sangat kaya. Tidak perlu bagi mereka untuk menjarah tempat tandus seperti kota Batu Nisan. Bos, nyamuk-nyamuk sudah mati. Orang-orang di Tombstone sudah dipanggil. Mereka semua menunggu perintahmu. Bai Xiaolu melihat pria yang baru saja berbicara itu sedang membungkuk ke menara besi di bawah kakinya dan menawarkan pengeras suara kepadanya. Mungkinkah orang yang secara tidak sengaja ia temui adalah penguasa dan dewa kematian dari Furious Blood Wasteland, bos gigi emas, Barete? Bai Xiaolu merasa bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, ia tidak rela mati dalam kebingungan. Entah bagaimana ia menemukan keberanian untuk mendongak. Melalui sinar matahari yang redup, Bai Xiaolu pertama kali melihat sepasang gigi emas yang bersinar dingin, lalu janggut yang siap untuk bertarung, dan kemudian wajah yang penuh dengan benjolan dan cekungan serta bagian yang tidak lengkap. Semua bagian yang hilang telah diisi dengan paduan aluminium atau bahkan paku keling. Kedua bola mata telah digantikan oleh mata merah yang peka terhadap panas. Di kedua sisi pelipis, dua tanduk logam yang berlebihan menonjol keluar, penuh dengan daya ledak yang tidak masuk akal. Di antara kedua tanduk itu, di atas tengkorak aluminium, ada topi merah kotor dengan 4 huruf kapital yang disulam dengan benang emas. Itu adalah maga. Jadi, dia adalah Barret, si bos gigi emas. Bai Xiaolu berpikir, bau sekali. Dia benar-benar bau. Pemimpin persaudaraan gigi emas merasakan tatapan Bai Xiaolu. Dia menundukkan kepalanya dan menatapnya. Matanya menyipit, tetapi dia sama sekali tidak menggerakkan sepatu botnya, seolah-olah dia memperlakukan Bai Xiaolu sebagai batu loncatan yang nyaman. Kerajaan bawah tanah mengambil semuanya dari kami. Bos gigi emas mengambil alih pengeras suara dan berteriak ke seluruh kota Batu Nisan, orang-orang bawah tanah memulai perang termonuklir dan merampas langit biru, awan putih, hutan, dan alam liar. Kota-kota yang makmur dan desa-desa yang damai, udara segar dan air bersih, dan semua hari-hari baik di masa lalu. Mereka merampas segalanya dari kita. Mereka bersembunyi di kota bawah tanah yang nyaman, mewah, dan bersih, di tempat perlindungan bak surga yang menyediakan segalanya. Udara segar dan air bersih, steak dan kue yang lezat, pesta, dan wanita, wanita cantik, wanita bersih, wanita normal, wanita bermulut dua. Wanita yang baunya harum, bukan seperti tumpukan kotoran sapi berkepala dua. Wanita yang punya segalanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara dari Furious Blood Wasteland? Katakan padaku, apa yang kita miliki? Apakah kita memiliki oksigen segar? Apakah kita memiliki air bersih yang tidak terpengaruh oleh radiasi? Apakah kita memiliki kue? Apakah kita memiliki steak? Apakah kita memiliki anggur dan tarian? Apakah kita memiliki wanita yang terlihat seperti wanita? Apakah kita memiliki martabat paling dasar sebagai manusia? Katakan padaku. Tidak, kami tidak punya. Kami tidak punya. Kami tidak punya apa-apa. Di mata orang-orang yang memulai perang, kami bahkan bukan manusia. Kami hanya hewan yang bentuknya aneh, tidak manusiawi, dan menjijikkan. Kami adalah zombie, hewan, sampah, setan, atau bahkan bukan apa-apa. Kami adalah nol fenomena alam yang menyebalkan, tikus dan kecoa yang tidak dapat dimusnahkan tetapi harus dimusnahkan. Apakah kamu tidak muak dengan kehidupan seperti itu? Apakah kamu ingin menggerogoti batu seumur hidupmu dan membusuk seperti babi karena radiasi? Jika kau tidak mau menjalani hidup seperti itu lagi, bos gigi emas tidak akan memberimu kesempatan. Ada juga kesempatan sekali seumur hidup saat ini di mana kota bawah tanah yang tak dijaga tengah menunggu kita. Anggur berkualitas, makanan lezat, udara bersih, air, dan wanita, bahkan ruang medis untuk perawatan radiasi semuanya menunggu kita. Katakan padaku, apakah kau punya keberanian untuk memperjuangkan apa yang menjadi milik kita bersama bos gigi emas? Asteris. Iya,
kita sepakat satu bab sehari dan sisa waktunya untuk memikirkan buku baru. Tetapi mengapa tanpa campur tangan iblis Tuali, tidak perlu menulis paragraf yang benar, bersemangat, dan bombastis itu, begitu menyenangkan, begitu menggerakkan, dan begitu lancar. Apa yang harus saya lakukan? Bab 3274. Tak seorang pun dari mereka yang berhasil bertahan hidup selama 10 tahun di tengah awan nuklir, hujan asam, monster mutan, penyakit radiasi, dan kanibalisme brutal adalah orang bodoh. Semua orang tahu bahwa ada dua dunia di atas tanah dan di bawah tanah. Para bangsawan dan pembesar yang memulai perang nuklir, setelah mengubah permukaan bumi menjadi gurun, menyembunyikan diri di kota-kota bawah tanah dengan semua kekayaan yang telah mereka eksploitasi dan rampas. Di sana, mereka menikmati hidup. Ada kemewahan dan kemakmuran. Bahkan ada sungai dan pohon willow. Seperti yang dikatakan Bos Goldtooth, semuanya tersedia. Itu adalah surga di bawah tanah. Di sisi lain, keturunan warga sipil menderita radiasi, korosi, dan pertikaian internal di padang pasir. Mereka disebut setan, dan hidup di neraka di bawah terik matahari. Menghancurkan kota metropolitan bawah tanah, menjarah kekayaannya, membantai para wanita yang menyebabkan perang nuklir, dan bahkan membakar kota metropolitan bawah tanah itu hingga rata dengan tanah tanpa melakukan apapun untuk mengusir orang-orang kaya dan berkuasa agar mereka dapat merasakan kehidupan menyedihkan yang mereka jalani saat ini. Demi tujuan tersebut, banyak sekali iblis yang rela mengorbankan nyawa mereka yang tidak berarti. Masalahnya adalah bahwa kota bawah tanah tempat tinggal orang-orang kaya dan berkuasa bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh kehidupan para iblis yang tidak berarti. Sebelum perang nuklir, para atasan telah mengendalikan kekuatan paling mutakhir di planet ini. Di dunia yang runtuh di mana ketertiban hilang setelah perang nuklir, mereka telah menangkap banyak eksperimen dan melakukan semua jenis penelitian senjata baru yang brutal. Ternyata, banyak senjata super yang jauh melampaui zamannya telah dikembangkan. Sistem pengembangan senjata baru yang dibangun di atas tumpukan tulang dikenal sebagai teknologi Armageddon. Metropolis bawah tanah yang telah dipersenjatai dan dilindungi oleh teknologi Armageddon, jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh senapan otomatis ras iblis. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa mendekati pintu masuk kota metropolitan bawah tanah itu. Di atas setiap kota metropolitan bawah tanah itu terdapat zona militer seluas ribuan kilometer persegi. Drone dan mesin pembunuh otomatis berpatroli di area itu tanpa henti. Ada juga meriam elektromagnetik dan menara prismatik yang terkubur di pasir dan tanah kosong. Bahkan tank tempur utama pun bisa terbakar menjadi abu. Berurusan dengan iblis itu seperti membunuh ayam dengan palu godam. Bahkan Barret, pemimpin Citigroup dan pemimpin Gold Teeth Brotherhood, tidak akan mampu menerobos kota metropolitan bawah tanah meskipun ia memimpin semua iblis di seluruh Furious Blood Wasteland. Bahkan anak berusia 7 tahun pun akan mengerti logikanya. Oleh karena itu, meskipun Bos Goldtooth telah menyatakan dengan keras dan penuh semangat, para penghuni batu nisan itu bersikap acuh tak acuh. Hanya saja, tidak ada yang berani mempertanyakan atau membantah kebrutalan Bos Goldtooth tadi. Bahkan Bai Xiaolu, yang diinjak oleh Bos Gigi Emas, tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berpikir, apakah ini level bos gigi emas legendaris, Barete, yang benar-benar ingin menerobos masuk ke kota bawah tanah dengan keunggulan jumlah? Apa bedanya ini dengan ngengat yang melesat ke dalam api? Pemimpin bergigi emas itu menyeringai. Ia melepaskan kaki kanannya yang berada di dada Bai Xiaolu, tetapi ia segera beralih ke kaki kirinya dan mengubah posisi menjadi lebih nyaman, terus menyihirnya. Ya, dalam keadaan normal, para iblis di bumi tidak akan mampu menerobos masuk ke kota bawah tanah. Dia telah menjadi penguasa Furious Blood Wasteland selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak akan meminta saudara-saudaranya untuk mati sia-sia hanya karena dia tidak mengerti logika yang sederhana seperti itu. Namun, bagaimana jika terjadi perang antar klan bawah tanah dari berbagai kekuatan? Perang mengubah hampir segalanya, tetapi tidak pernah mengubah orang-orang yang memulainya. Satu-satunya hal yang dipelajari umat manusia dari sejarah adalah bahwa umat manusia tidak akan pernah belajar pelajaran apapun. Itu karena, mempelajari pelajaran, dan mempelajari pelajaran, seringkali berbeda. Orang-orang kaya dan berkuasalah yang belajar dari pelajaran. Namun, setan, yang kotor, bodoh, dan tidak manusiawi itulah yang belajar dari pelajaran mereka. Oleh karena itu, perang tidak pernah berhenti. Perang tidak pernah berubah. Meskipun hanya beberapa dekade telah berlalu sejak era perang nuklir global, perang baru telah pecah tidak lama setelah kekuatan baru lahir dalam sistem nasional dan sosial yang rusak. Saat ini, klan bawah tanah terbagi menjadi dua kekuatan, aliansi, dan kontrak. Mereka tidak memiliki batas ras dan negara yang jelas, tetapi mereka terlibat dalam konflik berskala kecil, intensitas rendah, tetapi sangat brutal di kota metropolitan bawah tanah yang tampak seperti bidak catur yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, ketika puluhan kota bawah tanah dengan nama, aliansi, atau kontrak terhubung, dan jaringan komunikasi taktis di antara mereka akhirnya terjalin, pertempuran skala besar juga akan dimulai, dalam upaya untuk menyerap dan mengubah lebih banyak kota bawah tanah musuh. Pada saat ini, di timur laut Furious Blood Wasteland, serangan musim gugur, antara aliansi dan aliansi sedang berlangsung. Nama kota bawah tanah itu adalah Gunung Emas Baru. Jaraknya hanya 2 hari dan 1 malam dari kota Batu Nisan ke timur laut. Itu adalah salah satu kota bawah tanah terakhir dan terbesar milik aliansi di tanah terlantar berdarah yang marah. Itu juga merupakan target utama perjanjian. Bos Gigi Emas meraung, selama setengah bulan terakhir, pesawat pengebom tak berawak dan meriam kereta api, kontrak, telah membombardir tanah Gunung Emas Baru. Semua alarm, pos penjaga, dan menara senapan rel telah dihancurkan. Selain itu,
Kontrak telah mengebor lapisan batuan tebal yang melindungi Gunung Emas Baru, dengan bom bawah tanah baru, yang baru saja mereka kembangkan dan membuka jalan menuju Gunung Emas Baru. Saat ini, puncak Gunung Emas Baru, penuh dengan lubang. Ada hampir 100 jalan yang bisa kita lalui. Kita bisa memanfaatkan keuntungan kita dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Para prajurit Gunung Emas Baru telah dipindahkan ke garis depan atau diledakkan dalam pemboman terus-menerus. Itu adalah kota yang tidak dijaga dan seorang wanita telanjang. Serangan musim gugur antara kontrak dan aliansi akan memakan waktu lama. Kekuatan utama kedua belah pihak, terutama aliansi, akan terhenti di garis depan. Tidak seorang pun akan menduga bahwa ras iblis akan maju dari belakang dan menyerang kota metropolitan bawah tanah aliansi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan punya waktu untuk menghadapi kita. Jika kontrak menang, menurut situasi saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bertanggung jawab sama sekali. Bagaimana menurutmu? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Beranikah kau melakukannya atau tidak? Bicaralah. Apakah para iblis di kota Tombstone itu jahat? Bicaralah. Yang ada hanyalah keheningan. Penduduk kota Tombstone saling berpandangan dengan bingung. Meskipun mereka bermimpi menyerbu kota bawah tanah untuk menjarah dan membalas dendam, rasa takut mereka terhadap orang kaya dan berkuasa sudah terukir di tulang mereka. Perang antara aliansi dan kontrak bagaikan tabrakan dua binatang raksasa. Kecoa dan tikus seperti mereka sendiri tampaknya tidak bisa ikut campur. Janjikan padanya. Kakaknya tiba-tiba berkata kepada Bai Xiaolu dalam hatinya, daftarlah. Aku akan menjadi orang pertama yang mendaftar. Apa? Bai Xiaolu tercengang. Dia tergagap, menyerang kota bawah tanah akan membunuh kita. Kita toh akan mati juga. Aku bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari orang itu. Bahkan jika kita tidak setuju, dia punya cara untuk membuat semua penduduk kota Tombstone menjadi umpan meriam. Saudaranya berkata dengan tenang, lagi pula, bos gigi emas ini, Barete, mungkin tidak bertarung sendirian. Jika tebakanku benar, dia pastilah pelayan, kontrak, dan salah satu mata rantai serangan musim gugur. Karena itu, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Tentara pelayan, meskipun Bai Xiaolu lemah, dia tidak bodoh. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi ketika kakaknya menunjuk ke arahnya. Apakah kamu mengatakan bahwa kontrak itu mendukung Citigroup milik bos Goldtooth? Tentu saja, meskipun teknologi apokaliptik klan bawah tanah maju, jumlah mereka terlalu sedikit. Di dunia yang sangat tercemar setelah perang nuklir, setiap manusia yang sehat tanpa mutasi sedikit pun adalah aset yang berharga. Baik aliansi maupun kontrak tidak ingin membiarkan klan bawah tanah mati sia-sia. Oleh karena itu, mereka semua membesarkan sekelompok besar iblis sebagai antek, cakar, dan pelayan mereka. Perang-perang itu sebagian besar dilakukan oleh para umpan meriam yang rendah hati, seperti semua perang sebelumnya. Sang kakak berkata, saat ini, aliansi dan asosiasi terlibat dalam pertempuran sengit di garis depan. Kedua belah pihak menghabiskan banyak sumber daya. Bagi asosiasi, para penyerang, sudah pasti tidak menguntungkan mereka jika mereka tidak dapat memecahkan kebuntuan. Akan sangat mengerikan jika aliansi kembali kepada diri mereka sendiri dan mengirim banyak pasukan dari tempat lain. Jika pasukan pengganggu dapat menyerang Gunung Emas Baru dari belakang aliansi, saat ini banyak prajurit aliansi akan terhenti, yang akan menciptakan peluang bagi kontrak di garis depan. Apakah menurutmu itu suatu kebetulan bahwa Barret, pemimpin persaudaraan gigi emas, muncul dan mengusulkan rencana seperti itu? Kakak, ini benar-benar tahu banyak informasi. Bai Xiaolu terkejut. Bagaimana mungkin? Sebenarnya, kamu juga tahu itu. Senyuman muncul di benak saudaranya. Berita yang dibawa oleh karavan dan pelancong dari berbagai kota, informasi yang sedikit demi sedikit di pub-pub kota Tombstone, hadiah yang dipasang di dinding darah, dan angin menderu di padang pasir. Kau akan mendengar semuanya jika kau mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, hal-hal seperti itu tidak perlu dianalisis sama sekali. Anda bisa tahu hanya dengan melihat peralatan Citigroup. Apakah peralatan standar seperti itu yang dipersenjatai dengan lengkap benar-benar sesuatu yang dapat diperoleh dengan menduduki pangkalan militer yang ditinggalkan? Anggap saja dia benar-benar menduduki pangkalan militer. Jika dia tidak memiliki pendukung, dia akan segera dihancurkan oleh aliansi atau kontrak. Namun, tidak masalah apakah dia pemimpin atau antek. Apa hubungannya dengan kita? Kita hanya perlu bertahan hidup. Cepatlah mendaftar. Bahkan jika kau tidak melakukannya, dia akan tetap memaksamu untuk pergi. Kemungkinannya dia bahkan akan memasang kalung peledak padamu. Situasinya akan lebih buruk. Bahkan jika dia tidak membawa semua orang di kota Tombstone, kita akan tetap jatuh ke tangan Heaven Wolves Gamblingden. Apakah kau pikir kita bisa bertahan? Tetapi, Bai Xiaolu ragu-ragu. Bagaimana dengan adikku? Dia masih menunggu obat kita di desa. Tidak ada cara lain. Kami tidak punya uang atau obat-obatan saat ini. Kami hanya bisa berharap dia bisa bertahan. Saudaranya berkata, saat kita berada di medan perang, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di tengah kekacauan. Saat itu, kita akan dapat menemukan peralatan medis militer, atau bahkan mesin perawatan diagnostik otomatis portabel di Gunung Emas Baru. Akan ada harapan bagi saudari kita dan semua anak di desa. Bai Xiaolu tertegun sejenak, tekad terpancar dari wajahnya yang halus. Aku pergi. Sambil memeluk paha Barret, bos gigi emas, dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan, aku percaya pada bos gigi emas. Aku akan mengikuti bos gigi emas sampai mati dan menaklukkan Gunung Emas Baru. Aku akan berjuang demi air, makanan, dan wanita.
Bab 3275. Anda, bos gigi emas menarik kerah Bai Xiaolu. Sesaat Bai Xiaolu merasakan jantungnya berdebar-debar, takut rahasia kakaknya terbongkar kalau blusnya robek oleh tangan besinya. Namun, pemimpin geng City itu meliriknya dengan santai dan melemparkannya ke samping. Wajahnya bengkak. Penilaian berlebihan Bai Xiaolu menyebabkan penduduk Tombstone tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, tawa itu membuat mata merah pemimpin persaudaraan gigi emas menjadi sangat dingin. Dia menggaruk jenggotnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku tidak tahu bahwa rambutmu bahkan tidak cukup. Kau memang punya nyali lebih besar daripada kebanyakan orang di sini. Namun, apakah kau tahu cara mempermainkan wanita? Saya, Bai Xiaolu tersipu, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pemimpin bergigi emas itu tertawa dan melambaikan tangannya. Tidak masalah apakah kamu tahu cara bermain dengan wanita atau tidak. Yang penting adalah apakah kamu tahu cara bermain dengan senjata atau tidak. Siapa namamu? Apakah kamu tahu cara bermain dengan senjata? Namaku Bai Xiaolu. Bai Xiaolu cukup pintar untuk menganggukkan kepalanya. Aku tahu cara bermain dengan senjata. Kebanyakan anak-anak di Wastelen tahu cara bermain dengan pisau dan senjata api. Senapan otomatis berbalut tebal itu masih dapat membunuh orang selama mereka cukup dekat, sekalipun sudah berkarat setelah berpuluh-puluh tahun mengalami kesulitan. Bahkan jika peluru sulit ditangani dan mereka belum pernah benar-benar menembakkan senjata, mereka tetap akan memperlakukannya sebagai mainan dan mempelajari strukturnya dengan saksama. Selain itu, mereka akan menerima ajaran dari orang dewasa dan belajar cara membidik dengan sederhana. Ini adalah pengalaman umum bagi semua anak-anak di Wastelen. Sampai-sampai senjata api menjadi satu-satunya mainan bagi mereka sejak kecil. Selama masih ada peluru, tidak akan ada anak di Wastelen yang berkata bahwa mereka tidak bisa bermain dengan senjata. Bagus sekali. Selama kau tahu cara bermain dengan senjata, kau bisa bermain dengan wanita. Hancurkan gunung emas baru. Ada banyak wanita yang menunggumu untuk berlatih dan bermain perlahan. Kau cukup beruntung, nak. Begitu kau berada di jalan yang benar, kau bisa bermain dengan wanita sungguhan. Bos gigi emas tampaknya tidak mengingat nama Bai Xiaolu, tetapi itu sama sekali tidak penting. Warna merah yang suram membanjiri penduduk kota Batu Nisan. Aku akan menerima kalian. Ikuti saja aku. Kalian akan mendapatkan apapun yang aku dapatkan. Siapa lagi? Omong kosong. Bai Xiaolu berpikir dalam hati, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa melarikan diri saat aku bersama bos gigi emas? Bodoh. Di sisi lain, sang kakak berkata, lebih baik tetap berada di sisi bos Goldtooth. Jelas bahwa geng City telah datang ke berbagai kota untuk menangkap orang-orang kuat. Semua orang adalah umpan meriam bos Goldtooth. Saya memperkirakan gelombang pertama akan habis. Hanya sisi bos Goldtooth yang aman. Kita bisa cari cara untuk kabur nanti. Kalau kita sendiri saja tidak bisa menyelamatkan diri, apapun yang kita katakan tidak akan ada gunanya. Mungkin karena panutan Bai Xiaolu, bos gigi emas berteriak beberapa kali lagi. Akhirnya, hampir 100 penduduk Tombstone menanggapi. Sama seperti Bai Xiaolu, setiap orang diberi senapan otomatis berkarat dan lebih dari 10 magasin yang sangat berharga. Beberapa orang dengan kekuatan lengan yang lebih baik bahkan menerima 2 granat. Meskipun peralatan ini sangat menggoda, orang-orang yang tersisa tidak mau terlibat dalam air berlumpur seperti itu. Mereka menggigit bibir dan berhenti bergerak. Pemimpin geng gigi emas tidak membuang waktu. Ia melambaikan tangannya, dan tim Citigroup meninggalkan kota Tombstone bersama para prajurit yang baru direkrut. Duduk di belakang truk militer, Bai Xiaolu merasa kepalanya pusing dan dia hampir muntah. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa ledakan hebat di belakangnya. Bersama dengan yang lainnya, dia membuka tenda truk dan melihat keluar, hanya untuk menemukan asap hitam pekat yang mengepul ke arah kota Batu Nisan. Lihat, sudah kubilang kalau bos gigi emas tidak akan melepaskan orang-orang yang tersisa begitu saja. Sang kakak mendesah dalam hati Bai Xiaolu dan berkata, saya khawatir perekrutan publik tadi hanyalah sebuah ujian. Mereka yang lulus ujian hampir tidak dianggap sebagai rekrutan. Mereka yang gagal dalam ujian adalah para prajurit budak yang tidak tahu malu yang dikurung dengan bom yang dikendalikan dari jarak jauh dan umpan meriam terendah yang dipaksa ke garis depan. Itu tidak dapat dihindari. Bai Xiaolu menatap kota Nisan yang terbakar dalam diam untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan desa? Bagaimana dengan saudara perempuanku? Meskipun dia tidak menyukai bau busuk Tombstone, bagaimanapun juga itu adalah kampung halamannya. Api hitam berkobar di awan timah, membuatnya merasa kesepian dan tidak berarti untuk pertama kalinya. Desa itu jauh dari Tombstone, dan tersembunyi di perbukitan. Citibank mungkin tidak dapat menemukannya. Mengingat urgensi perang, saya rasa mereka tidak akan membuang banyak waktu di desa kecil tanpa sumber daya apapun. Kakaknya berkata, soal masa depan, serahkan saja pada takdir. Bai Xiaolu hanya bisa pasrah pada takdir. Selama beberapa hari berikutnya, mereka pergi ke beberapa kota besar lain di dekatnya yang memiliki populasi besar. Dengan cara yang sama, mereka direkrut dengan harga tinggi sebelum dipaksa dengan paksa. Bahkan Bai Xiaolu, anak nakal kecil yang rambutnya belum tumbuh sepenuhnya, diperlakukan sebagai iklan berjalan oleh bos gigi emas untuk mengejek rasa malu orang-orang. Begitu saja, tim yang terdiri dari lebih dari 10.000 orang dikumpulkan. Setelah kejadian dengan Master Snake, Bai Xiaolu mengalami trauma. Dia sangat takut dan waspada terhadap bos Goldtooth yang legendaris dan brutal. Namun untungnya, dia mungkin bukan penggemar seni. Selain itu, sebelum perang, dia disibukkan dengan urusan militer dan tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan Bai Xiaolu. Oleh karena itu, dia meminta Bai Xiaolu untuk mempelajari beberapa operasi dasar di medan perang dari salah satu pengawalnya dan memukulinya dengan brutal.
Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Bai Xiaolu telah belajar banyak. Namun, suatu hari, bos gigi emas mengetahui dari para rekrutan kota Batu Nisan bahwa Bai Xiaolu telah membunuh Tuan Ular, bos besar kasino Serigala Surga. Dia cukup tertarik dan bertanya kepada Bai Xiaolu tentang hal itu saat makan malam. Tentu saja, Bai Xiaolu tidak mau membocorkan rahasia kakaknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah mengambil kesempatan ketika Tuan Ular tidak siap untuk menarik pistol dari pinggangnya dan meledakkan kepalanya. Kemudian, dia merangkak keluar dari jendela ventilasi dengan tubuhnya yang kurus, tetapi dia tidak menyebutkan detailnya. Master Snake terkenal di sekitar kota Nisan, tetapi tidak ada apa-apanya di telinga iblis brutal seperti bos gigi emas. Dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut dan hanya membuka tangannya dan menepuk bahu Bai Xiaolu dengan keras. Anak baik, kamu punya nyali. Aku tahu bahwa aku tidak salah tentangmu. Setelah pertempuran, jika kamu masih hidup, aku akan memenggal 5 kepala lagi dan membiarkanmu bergabung dengan geng Citibank. Bai Xiaolu meringis karena tamparan itu. Melihat wajah jelek bos Gold Tooth yang penuh bercak, dia merasa tidak seseram sebelumnya, dan bau busuk di tubuhnya tampak jauh lebih tipis. 3 hari kemudian, mereka akhirnya mencapai puncak, Gunung Emas Baru, kota metropolitan bawah tanah, Aliansi. Mereka tertunda beberapa hari karena ada tim baru dari ras iblis yang bergabung dengan mereka. Ternyata, kemampuan Citigroup jauh lebih tinggi daripada apa yang dilihat Bai Xiaolu di kota Batu Nisan. Mereka telah mengirim lusinan, tim perekrutan bersenjata, ke hampir setiap kota berpenduduk di tanah terlantar berdarah yang marah dan mengumpulkan banyak rekrutan. Puluhan geng bandit, yang sejak awal terkenal karena kejahatan mereka, juga datang bergabung dengan mereka, dengan harapan dapat memecahkan Gunung Emas Baru, bersama dengan Citigroup. Baru setelah Bai Xiaolu melihat begitu banyak iblis berbentuk aneh, dia menyadari betapa luasnya dunia ini. Ada begitu banyak kota dan suku yang berbeda di seluruh tanah terlantar berdarah yang marah. Beberapa anggota geng mengenakan baju besi beracun yang terbuat dari cangkang kalajengking raksasa, yang membuat mereka tampak seperti kalajengking raksasa yang berdiri di atas kaki mereka. Beberapa suku ditutupi bulu dari kepala hingga kaki tanpa meninggalkan celah. Dikatakan bahwa bulu tersebut dapat menahan radiasi yang kuat. Ada kota lain di mana semua lengan kanan penduduknya telah berubah bentuk dan membesar, hampir menutupi setengah dari tubuh mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk berjalan. Namun, bos gigi emas mengatakan bahwa mereka adalah ahli alami dalam melempar granat. Akan lebih baik jika mereka dapat melemparkan seikat granat sejauh ratusan meter dan menyerang kota. Tentu saja, Bai Xiaolu juga melihat banyak sekali budak yang dipaksa datang. Mereka seringkali mengenakan pakaian compang camping dan berwajah sedih. Leher mereka diikat dengan rantai, dan bom yang dikendalikan dari jarak jauh digantung di samping rantai tersebut. 3 hingga 5 orang di antara mereka dikunci bersama-sama. Mereka hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur. Jika mereka bergerak maju, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika mereka mundur, kepala mereka dan kepala rekan-rekan mereka akan berterbangan ke udara. Mereka hanyalah sekumpulan mayat berjalan. Beberapa dari mereka adalah penduduk Tombstone Town. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk tidak terbunuh pun turut menonton. Melihat akhir cerita mereka, Bai Xiaolu akhirnya menyadari betapa bijaknya kakaknya saat memintanya untuk mendaftar. Salah satu kesalahannya adalah perbedaan antara surga dan neraka. Meskipun, surga, ini hanya satu tingkat di atas neraka. Butuh waktu 3 hari bagi bos Gold Tooth untuk memimpin pasukan utama ke Gunung Emas Baru, meskipun ia terkenal dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ini adalah bagian timur laut dari Furious Blood Wasteland. Itu benar-benar neraka. Furious Blood Wasteland adalah zona kematian yang terbuat dari gurun merah dan gurun pasir. Setelah lebih dari setengah bulan pemboman, puncak gunung telah rata dengan tanah. Tanaman yang tumbuh di tanah telah hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah kawah-kawah yang memantulkan cahaya warna-warni untuk merekam suhu ekstrim dari ledakan tersebut. Puluhan kawah oval hitam tanpa dasar tampak sangat menarik perhatian. Bos gigi emas memberitahu Bai Xiaolu bahwa itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh bom bawah tanah. Untuk memudahkan serangan infanteri, bom tidak jatuh ke tanah secara vertikal. Sebaliknya, bom ditabrakkan ke tanah dengan sudut miring. Begitu bom meledak, lereng alami akan terbentuk, yang memungkinkan para prajurit ras iblis untuk menyerbu masuk bahkan dengan kaki telanjang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap 5 menit, akan terdengar suara jeritan memekakkan telinga di udara, diikuti oleh ledakan memekakkan telinga. Bola api perlahan-lahan akan naik di atas, Gunung Emas Baru, dan berubah menjadi awan hitam yang mengamuk. Itu adalah meriam kereta api dari jarak yang sangat jauh. Dikatakan bahwa satu meriam panjangnya ratusan meter dan memiliki jarak tembak yang dapat mencakup seluruh Furious Blood Wasteland. Itu akan dibombardir setiap 5 menit. Meskipun itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan, itu akan menyebabkan seluruh Gunung Emas Baru merasakan guncangan hebat, yang sangat memengaruhi semangat para pembela. Hal ini semakin membuktikan penilaian saudaranya, meriam kereta api jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki geng Citibank. Meriam itu pasti perlengkapan standar untuk kontrak. Pada pukul 2 siang, semua orang, termasuk para prajurit budak, menerima pil yang sangat mencurigakan, yang diklaim dapat mencegah gas beracun dan radiasi. Sebagian besar dari mereka menelan makanan itu. Di sisi lain, Bai Xiaolu menyembunyikan lidahnya di bawah mulutnya dan memuntahkannya secara diam-diam ketika dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali dan melihat semua orang lagi, dia tampak telah kehilangan akal sehatnya. Pada pukul 2.30 siang, setelah pemboman terakhir, asap berubah menjadi merah tua. Itu adalah perintah serangan umum yang dikeluarkan oleh kontrak.
Bunuh mereka semua. Berdiri di atas kendaraan lapis baja, bos gigi emas berteriak putus asa, taklukkan, gunung emas baru, rebut air, rebut makanan, rebut wanita. Asteris asteris asteris. Apa yang sedang terjadi? Aku sama sekali tak bisa mengendalikan tanganku. Untuk pertama kalinya, ia menemukan bahwa hari-hari ketika ia tidak menulis terasa begitu hampa dan sepi. Itu seperti reaksi putus zat yang membuat ketagihan. Apa yang harus kulakukan? Aku sebenarnya sudah menyelesaikan novel bagus seperti 40.000 tahun kultivasi. Aku tidak akan bisa menulisnya di masa depan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bab 3276. Konon katanya ada orang bijak yang mengatakan sesuatu 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tetapi saya tahu bahwa Perang Dunia Keempat akan terjadi dengan bentrokan kapak batu dan tongkat kayu. Itu adalah deskripsi yang sempurna untuk medan perang saat ini. Ratusan ribu massa yang berkumpul sementara itu belum pernah menerima pelatihan formal untuk memimpin pasukan besar kecuali untuk berburu dan membunuh. Satu-satunya taktik yang dapat mereka gunakan adalah taktik jumlah dan pengepungan. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan oleh bos gigi emas kepada gerombolan itu adalah untuk memperpanjang garis pertempuran dan membubarkan infanteri sedikit sehingga mereka tidak akan berkerumun seperti segerombolan semut tentara yang bodoh. Selama Perang Dunia Pertama, strategi menyerang bersama terbukti menjadi cara bunuh diri yang paling efektif. Oleh karena itu, mereka memperluas garis pertempuran semaksimal mungkin dan menyerang Gunung Emas Baru dari hampir setiap arah. Meskipun sebagian besar budak dan prajurit baru tidak berpengalaman, mereka tidak sepenuhnya berjalan kaki. Banyak dari mereka mengendarai kendaraan sipil yang telah dipasangi pelat baja, dan beberapa dari mereka bahkan mengendarai sepeda motor berbentuk aneh. Mereka semacam pasukan bermotor. Meskipun tidak ada gunanya menambahkan 7 atau 8 lapis pelat baja pada senjata apokaliptik yang canggih, perlindungan ketat seperti itu setidaknya memberi para iblis rasa aman yang salah dan membuat serangan mereka lebih cepat, lebih bertekad, dan bahkan lebih gila. Untuk sesaat, kedalaman Wastelen dipenuhi dengan lolongan manusia yang bahkan lebih buas daripada lolongan binatang buas. Ribuan kendaraan sipil mengepulkan asap dan debu, seolah-olah hutan berdarah tiba-tiba muncul di padang pasir. Bai Xiaolu pernah menerima sesuatu yang disebut DVD dari seorang pedagang keliling. Dia telah menonton banyak film tentang kehidupan sebelum perang, termasuk adegan perang kuno dari 100 tahun yang lalu. Ia mengira perang yang sesungguhnya akan terjadi ketika ribuan meriam ditembakkan dan segalanya terbakar. Namun, Gunung Emas Baru, di depan mereka tidak bernyawa. Ketika gelombang pertama tentara budak dan tentara baru mencapai pintu masuk bom bawah tanah, masih tidak ada respons, seolah-olah itu adalah kota hantu. Baru setelah banyak prajurit budak dan prajurit baru bergegas ke bawah tanah di sepanjang lereng, banyak benda berdengung beterbangan keluar. Itu adalah sebuah pesawat tak berawak. Di Wastelen, drone identik dengan kematian. Begitu drone menjadi sasaran, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Ternyata, drone itu menari-nari dan mendarat di tempat-tempat di mana para penyerang paling padat, sebelum meledak menjadi busur listrik yang mengamuk yang menutupi area seluas 100 meter persegi. Para penyerang tampaknya telah dicambuk dengan cambuk dingin. Semua orang jatuh ke tanah, diikat oleh busur listrik biru yang megah. Mereka tetap tidak mengeluarkan suara. Bahkan tidak ada asap atau darah. Rasanya seperti mimpi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Namun kehidupan banyak sekali orang telah dituai dengan begitu tenang dan santai. Adegan seperti itu seharusnya membuat para penyerang takut, tetapi kebanyakan dari mereka telah menelan pil dan membakar saraf di otak mereka yang bertanggung jawab atas rasa takut. Mereka masih terus maju melawan busur listrik dan mati dalam cahaya biru terang. Bai Xiaolu mengepalkan tangannya dan melirik bos Goldtooth, yang berdiri di atas kendaraan lapis baja tidak jauh darinya. Dia mendapati bos gigi emas tetap tenang seperti biasa dan bahkan menguap, seolah-olah itu tidak menjadi masalah. Bai Xiaolu akhirnya mengerti. Prajurit baru di pihak penyerang dan drone di pihak bertahan keduanya bisa dikorbankan. Jika dia tidak cukup beruntung untuk mengikuti bos Goldtooth, dia akan menemukannya di antara mayat-mayat juga. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan ribu prajurit budak dan prajurit baru hampir kelelahan. Bahkan jika beberapa dari mereka berhasil masuk ke dalam terowongan, para pembela jelas menunggu untuk kelelahan. Diperkirakan mereka sudah akan mencabik-cabik gerombolan ini. Mereka bahkan tidak melihat satupun bayangan para pembela. Bagaimana dia akan berperang? Tepat saat Bai Xiaolu merasa gelisah, dia tiba-tiba mendengar serangkaian jeritan keras yang bahkan lebih tajam, lebih cepat, dan lebih memekakkan telinga daripada kanon kereta api. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ratusan garis putih menyapu langit dan mencabik-cabik awan kelabu. Mereka membentuk lengkungan tajam dan berbaris ke dalam gua di atas, Gunung Emas Baru, seolah-olah mereka punya mata. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh bergema di bawah tanah. Tanah di atas, Gunung Emas Baru, menyembul keluar. Api yang tak berujung menyembur ratusan meter keluar dari lubang, bersama dengan banyak bagian tubuh yang terbakar dan puing-puing yang terpelintir. Melalui sepatu bot militer, Bai Xiaolu merasakan kakinya tiba-tiba memanas. Bumi tampak terbakar, dan bawah tanah telah berubah menjadi lautan api. Rudal berpemandu presisi. Aku mengerti. Sang kakak menganalisis dengan tenang, ternyata, puluhan ribu nyawa di Furious Blood Wastelen hanyalah pengintaian dari kekuatan tembak bos Goldtooth dan kontrak. Tujuan pengintaian adalah untuk mencari tahu pertahanan di bawah Gunung Emas Baru, mengunci titik tembak di mana suhu meningkat, dan memecahkan masalah dengan rudal berpemandu yang tepat dari pangkalan peluncuran, kontrak.
Bersiaplah, rusa. Kita akan menyerang. Benar saja, ketika garis putih muncul di langit, ekspresi Bos Goldtooth berubah. Ia menatap garis-garis putih itu, wajahnya menegang. Ia mengumpat dalam hati, seolah-olah ia takut dan jijik dengan rudal berpemandu presisi. Namun, ia tidak terkungkung oleh emosinya lama-lama. Sambil menjilati bibirnya, ia meludahkan dahak dan memasukkan selembar kertas bernoda darah ke dalam tangki. 13 garis merah putih dan 50 bintang putih tertanam di blok persegi panjang biru di sudut kiri atas. Konon, City dulunya merupakan representasi kekuatan paling dominan di planet ini. Kemanapun sinar matahari bersinar, kejayaan City pun berkibar. Namun, apa gunanya itu? Perang telah menghancurkan segalanya, termasuk City yang memulai perang. Kini, kejayaan masa lalu hanya sesekali bersinar di antara cakar dan taring serigala dan hiena di padang pasir. Berdebar, 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 berdebar. Bai Xiaolu mendengar suara-suara yang berasal dari tangki pemimpin bergigi emas itu. Sesuatu tampak seperti membunyikan klakson, diikuti oleh alunan musik yang merdu. Ia mengira itu akan menjadi himne pertempuran yang penuh semangat, tetapi ternyata itu sangat aneh, sangat menyenangkan, tetapi tampaknya tidak cocok untuk pembunuhan di medan perang. Di Virginia Barat yang seperti surga, ada sungai Nando di pegunungan Blue Ridge. Makhluk-makhluk di sana jauh sekali, lebih tua dari pepohonan. Lebih muda dari gunung, tumbuh seperti angin sepoi-sepoi. Jalan desa, bawalah aku pulang, di sanalah aku seharusnya berada. Gunung Ibu, Virginia Barat. Bawa aku pulang melalui jalan desa. Dalam musik yang indah, hangat, dan bahkan agak ketinggalan zaman, semua anggota City Group diperlengkapi sepenuhnya. Bos Goldtooth bahkan melilitkan 3 hingga 5 butir amunisi di dadanya. Puluhan granat tergantung di pinggangnya. Di tangannya ada senapan mesin vulkan. Astaga, apakah dia benar-benar manusia? Penyihir. Dalam lagu tersebut, Bos Goldtooth berteriak serak dan memuntahkan darah. Penyihir. Semua anggota City Group gila. Serangan sesungguhnya telah dimulai. Bai Xiaolu menyesali pilihannya. Dia mendapati bahwa Bos Goldtooth hanyalah seorang gila. Ketika para budak dan prajurit baru yang ditangkap sementara menyerang, Bos Gigi Emas tetap berada di belakang seperti seorang perencana yang kejam. Tentu saja, Bai Xiaolu terselamatkan. Namun saat ini, ketika giliran geng City untuk maju, pemimpin geng, kakak dari kakak, menyerbu di garis depan tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Dia bahkan tidak duduk di dalam tank, tetapi duduk di atas meriam cepat tank, memegang City yang berlumuran darah di tangannya, dan meneriakkan himne pertempuran, jalan menuju pedesaan, bawa aku pulang. Dia tertawa dan mengeluarkan suara-suara aneh, seolah-olah dia adalah seorang koboi pemberani yang tidak peduli apakah drone baru bisa terbang keluar dari tanah atau tidak. Bahkan Bai Xiaolu harus duduk di kendaraan lapis baja yang paling dekat dengannya. Dia memegang kepalanya dan menggigil, takut dia akan terbunuh bersama dengan Bos Gigi Emas. Namun, mereka akhirnya bergegas masuk ke bawah tanah tanpa menemui kendala apapun. Pengeboman rudal berpemandu presisi tadi memang telah menghancurkan titik pertahanan di pinggiran, Gunung Emas baru, menjadi debu. Begitu mereka memasuki pertempuran jalanan yang kacau di pusat kota, kerusakan senjata presisi tinggi di bawah tanah akan diminimalkan, dan keuntungan jumlah iblis akan dimaksimalkan. Mereka bernyanyi dan menghujani tubuh-tubuh yang terbakar dengan peluru sambil terus maju di sepanjang lereng-lereng terjal. Tak lama kemudian, mereka mencapai Gunung Emas baru, melalui puluhan lereng yang berbeda. Kota bawah tanah yang indah dan makmur di depan mata mereka membuat semua iblis tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebelum Bai Xiaolu sempat melihat pemandangan di luar, kepalanya terkena udara segar. Dia melihat bintang-bintang dan menangis. Jadi, ada udara yang harum di dunia ini. Mata Bai Xiaolu berkaca-kaca. Tidak ada bau busuk, tidak ada bau karat, tidak ada rasa asam dari hujan asam, dan tidak ada rasa manis dari radiasi. Itu adalah udara yang paling murni. Dia agak mabuk. Prajurit di sekelilingnya pun sama. Beberapa di antara mereka bahkan menangis tak terkendali. Kota di depan mereka membuat mereka terpesona dan marah. Semua iblis telah membayangkan kota bawah tanah itu berkali-kali, menghiasi surga itu dengan pemandangan yang paling megah dan mewah yang dapat mereka bayangkan. Tetapi kota bawah tanah yang sesungguhnya ratusan kali lebih megah dan mewah dari apa yang mereka bayangkan. Belum lagi deretan demi deretan gedung pencakar langit futuristik yang bersinar otomatis. Taman buatan yang dapat ditemukan di mana-mana di kota. Kabut yang membingungkan menyembur keluar dari tabung-tabung yang saling terhubung di atas kepala mereka dari waktu ke waktu, yang merupakan pemborosan air bersih yang sangat dihargai oleh para iblis di padang pasir seperti halnya nyawa mereka sendiri. Itu semua bertujuan untuk membawa hawa dingin yang tidak berarti ke dunia bawah tanah. Sungguh mewah, sungguh tidak masuk akal, bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu kejam dan tak termaafkan. Kau lihat, orang-orang bawah tanah lebih suka membuang-buang air berharga mereka daripada memberi jalan keluar kepada para iblis. Bos Gigi Emas meraung, kalau begitu mari kita pergi dan ambil kembali apa yang menjadi milik kita dengan peluru dan pisau jagal kita. Bab 3277, tanpa judul. Bai Xiaolu merasakan darahnya terbakar. Bidang penglihatannya menjadi sangat sempit, begitu sempitnya hingga seperti lubang jarum. Melihat melalui lubang jarum itu terlihat surga, neraka, iblis yang menyamar sebagai malaikat, dan malaikat yang membalas dendam yang difitnah sebagai iblis. Meskipun dia dipaksa oleh Bos Gigi Emas di awal dan tidak ingin mati sia-sia, sekarang dia telah melihat pemandangan seperti itu di kota metropolitan bawah tanah dan dikejutkan oleh raungan Bos Gigi Emas, dia benar-benar melupakan segalanya dan hanya memikirkan. Membunuh, bunuh.
Bai Xiaolu dan semua prajurit, bandit, serigala, anjing, tikus, kecoa, dan setan di dekatnya meraung histeris. Bahkan lagu, Take Me Home on the Road to the Country, penuh dengan niat membunuh yang berdarah. Tiba-tiba, sebuah tongkat es menusuk otak Bai Xiaolu sepanjang tulang belakangnya, membangunkannya. Tenanglah, jangan tertipu, saudaranya berkata, sepertinya legenda itu benar. Bai Xiaolu tercengang. Legenda apa? Adapun legenda Bos Gold Tooth, bukan hanya karena dia cukup beruntung mendapatkan pangkalan militer tetapi juga karena dia adalah pengguna kemampuan. Saudaranya berkata, menurut legenda, kemampuan Bos Gold Tooth disebut Legion. Kemampuan itu dapat memperkuat gelombang otak seseorang secara signifikan dan mengirimkannya keluar seperti gelombang pasang. Semua prajurit di sekitar akan beresonansi dengan mereka dan meningkatkan kekuatan fisik, keberanian, dan tekad mereka sehingga mereka akan menjadi prajurit gila yang tak kenal takut dan gila. Bersama dengan beberapa obat perangsang, efeknya akan lebih baik. Para prajurit yang kehilangan anggota tubuh mereka tidak akan merasakan sakit apapun dan akan terus maju. Tentu saja, dengan mengorbankan nyawa para prajurit, mereka akan mati atau dihancurkan setelah pertempuran. Itu menjelaskan banyak hal. Tidak heran aku begitu bersemangat tadi. Orang-orang itu semua terpengaruh oleh kemampuan Bos Gold Tooth, Legion. Bai Xiaolu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, Bos Gigi Emas tidak tahu bahwa saudaraku bersembunyi di dalam tubuhku, dan saudaraku adalah pengguna kemampuan yang kebal terhadap pasukannya. Benar sekali. Tetaplah berpikiran jernih. Jangan lupakan tujuan kita, tetapi jangan ungkapkan fakta bahwa kamu tidak mengamuk. Bertindaklah sesuai situasi nanti dan jaga jarak dari Bos Gigi Emas. Saudaranya berhenti sejenak dan melanjutkan. Lalu, cari gedung atau kendaraan yang bertanda palang merah. Pasti ada peralatan medis di dalamnya. Temukan satu dan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, rambut Bai Xiaolu tiba-tiba berdiri, menandakan bahwa dia dalam bahaya besar. Lalu, dia diangkat oleh sebuah tangan raksasa dan dilemparkan ke samping dengan brutal. Bam bam bam, percikan api berkobar-kobar di tempat dia berdiri, itu adalah peluru yang dilingkari busur listrik. Kalau saja tangan sebesar kipas itu tidak mendorongnya, dia pasti sudah terbakar habis. Masih dalam keadaan terkejut, Bai Xiaolu menatap pemilik tangan raksasa itu. Itu adalah Bos Gold Tooth. Bai Xiaolu terdiam. Bos Gigi Emas telah menyelamatkan hidupnya. Hati-hati, Bai Xiaolu. Bos Gigi Emas akhirnya mengingat namanya dan menyeringai. Kamu belum pernah bermain dengan seorang wanita. Terima kasih, Bos. Bai Xiaolu tergagap dengan perasaan campur aduk. Bos Gigi Emas dan Tuan Ular terlalu berbeda. Bos Gold Tooth menggaruk jenggotnya dan mengabaikannya. Dia terus menyanyikan himne pertempuran, Country Road, sambil melambaikan Vulcan Machine Gun dan bergegas menuju pusat kota. Di belakangnya ada para prajurit ganas yang tak kenal takut, mengerikan, dan gila. Pertempuran jalanan yang brutal pun terjadi. Semua warga, Gunung Emas Baru, dipanggil dan diperlengkapi dengan baju besi terbaik dan senjata tercanggih. Setiap warga adalah benteng kecil yang bergerak. Namun, jumlah iblisnya 10 kali lebih banyak daripada mereka. Selain itu, para prajurit budak dan prajurit baru hampir musnah sekarang. Yang tersisa hanyalah bandit-bandit ganas seperti Citigroup, Vulture Gang, Blackwater Gang, dan Bon Saterer Tribe. Dirangsang oleh obat perangsang dan kemampuan, Legion, Bos Gold Tooth, mereka mampu melakukan pertarungan solo terbaik mereka di gang-gang sempit. Betapapun kuatnya benteng itu, jika dikepung oleh pasang surut yang jumlahnya 10 kali lipat, benteng itu akan runtuh dalam waktu setengah menit. Di satu sisi, para bandit dicabik-cabik dengan senjata api yang kuat. Di sisi lain, warga dimangsa hidup-hidup oleh para iblis. Kendaraan lapis baja diledakkan berkeping-keping oleh ratusan granat pada saat yang sama. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Darah mengalir di setiap jalan. Taman-taman buatan dibakar hingga rata dengan tanah. Api yang membakar menjilati bangunan-bangunan futuristik berwarna perak dan membakarnya hingga menjadi kerangka yang menghitam. Kota metropolitan bawah tanah itu akhirnya berubah menjadi neraka seperti kota metropolitan di atas tanah. Hanya Bai Xiaolu yang tidak terpengaruh oleh Legion, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran neraka. Ia hanya berpatroli di pinggiran kota, menghindari peluru yang berterbangan di udara, dan mencari aset apapun yang bisa digunakan. Meski ini adalah pinggiran kota, semua yang ada di sini cukup membuat Bai Xiaolu merasa asing dan terasing. Di jalan yang lebar itu, kendaraan tanpa pengemudi yang ditenagai oleh baterai berkapasitas tinggi, barang dagangan yang berkilauan dipajang di jendela, dan iklan-iklan besar yang langitnya biru, awan-awannya putih, mataharinya hangat, dan ladang lavender dipenuhi oleh wanita-wanita yang menari dan tertawa bahagia. Benar sekali, para wanita. Bai Xiaolu menelan ludah. Bos Gold Tooth benar, ini adalah wanita sungguhan. Mereka tampak riang dan tanpa beban, seolah-olah mereka hidup puluhan tahun lalu, sebelum perang meletus. Bawah tanah dan permukaan adalah dua dunia yang berbeda. Manusia bawah tanah dan setan di tanah seolah menjadi dua spesies yang berbeda, manusia dan hewan. Tetapi dia tidak tahu siapa yang manusia dan siapa yang hewan. Lihat, saudaranya tiba-tiba berteriak, ada ambulans di sana. Dengan bimbingan kakaknya, Bai Xiaolu menemukan ambulans yang telah diledakkan oleh granat. Tangki itu berlumuran darah, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Daerah itu baru saja dibersihkan oleh gelombang setan. Tidak ada apa-apa selain keheningan. Tidak ada satupun hantu. Ini, kelihatannya, seperti jarum suntik. Pasti ada gunanya, ini adalah pil anti-radiasi. Luar biasa, ini benar-benar pil anti-radiasi. Bai Xiaolu berguling-guling di reruntuhan ambulans.
Akhirnya, dia mengangkat kotak logam berat tinggi-tinggi di tangannya. Ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Saudaraku, apakah ini kotak medis portabel otomatis penuh yang kamu bicarakan? Benarkah? Benarkah? Mungkin, sang kakak berkata dengan ragu, lupakan saja. Ini dia, ayo cepat keluar dari sini. Kita masih perlu membawa beberapa perlengkapan militer keluar. Akan lebih baik jika kita membawa serpihan air bersih dan ransum militer terkompresi untuk dibawa kembali ke desa. Waktu adalah hal terpenting. Ayo, ayo. Bai Xiaolu dan saudaranya mencari mayat yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran medan perang, beberapa di antaranya merupakan warga Gunung Emas Baru, dan beberapa lainnya merupakan anggota geng Tanah Terlantar. Warga Gold Mountain tampan, tinggi, dan berbadan proporsional. Banyak dari mereka yang tampak seperti diukir dari batu giok. Mereka adalah roh semua makhluk hidup yang standar. Sebaliknya, para bandit Tanah Terlantar itu jelek, cacat, malang, bentuknya aneh, dan sangat bau. Bahkan Bai Xiaolu sendiri merasa bahwa sebutan ras iblis itu sepenuhnya benar. Namun, kematiannya sama saja. Yang mulia dan yang hina, yang cantik dan yang jelek, yang suci dan yang malang, yang bersalah dan yang tidak bersalah. Selama mereka mati, mereka semua akan menjadi daging busuk dan genangan darah kotor. Tidak ada perbedaan. Bai Xiaolu menemukan dua ransel militer besar, satu di depan dadanya dan satu lagi di punggungnya. Ransel-ransel itu penuh sesak. Cukup, kakaknya berkata, terlalu berat, sudah terlambat. Kalau kamu terus serakah, kita tidak akan bisa lolos. Segera, Bai Xiaolu menggertakkan giginya dan berguling-guling di tanah di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Dia meraba-raba mencari perlengkapan di mayat dan berkata, satu pil pembersih air lagi berarti satu hari lagi air bersih untuk penduduk desa. Satu biskuit padat lagi berarti satu mangkuk bubur lagi untuk adik perempuanku dan anak-anak yang baru lahir di desa. Aku baik-baik saja, aku bisa membawa lebih banyak. Aku tidak lelah, sungguh, aku tidak. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar dari depan. Bangunan di sebelah Bai Xiaolu tidak dapat menahan kobaran api yang dahsyat lagi dan runtuh. Ledakan itu menerbangkan Bai Xiaolu dan menenggelamkan bocah itu. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Bai Xiaolu dipenuhi memar dan pendarahan karena terjatuh. Namun, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mencari dua ransel militer di tengah asap dengan mata terpejam. Baru setelah dia merasa ransel-ransel itu masih ada, dia merasa lega. Saat debu mulai mereda, bangunan-bangunan yang menghalangi pandangan mereka telah berubah menjadi reruntuhan. Bai Xiaolu dapat melihat dengan jelas pertempuran jalanan paling sengit di dalam kota. Dia juga melihat hampir 100 raksasa besi yang dikelilingi oleh cahaya biru tua, seolah-olah setan telah datang. Geng Wastelen masih menyerang dan menelan seperti air pasang, tetapi ratusan raksasa besi yang tingginya lebih dari 3 meter itu seperti karang hitam di tepi pantai. Mereka tidak bergerak sama sekali, tidak peduli bagaimana air pasang menghantam mereka. Akhirnya, mereka mulai bergerak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam bentuk radiasi. Seperti badai petir, sejumlah besar Wastelen Gang terbunuh dalam sekejap mata. Bahkan anggota Citibank Gang yang paling elit pun tidak sebanding dengan mereka. Mereka tersengat listrik hingga menjadi abu dan hancur berkeping-keping. Busur listrik yang mengelilingi mereka tampaknya mendistorsi semacam medan gaya, yang dapat membantu mereka menahan malapetaka peluru dan ledakan, membuat mereka tampak seperti monster yang kebal. Raksasa besi itu menebas kepala geng Wastelen bagaikan kapak perang seberat 1000 pon. Magnetic Bombers adalah magnetic bombers yang diciptakan oleh Alliance dengan teknologi Armageddon. Jumlah mereka sangat banyak. Saudaranya berseru, pasti ada pabrik infanteri peledak magnetik yang tersembunyi di Gunung Emas Baru yang dapat memproduksi infanteri peledak magnetik dalam jumlah besar secara terus-menerus. Kita telah tertipu. Bos Gigi Emas telah tertipu. Kita semua adalah umpan meriam, termasuk geng Citibank Bos Gigi Emas. Kita semua adalah umpan meriam untuk kontrak. Tujuan dari kontrak adalah untuk menghentikan infanteri peledak magnetik sehingga mereka tidak dapat dimobilisasi ke garis depan untuk menimbulkan ancaman bagi kontrak. Itu saja. Mengenai apakah pengepungan berhasil atau tidak ada yang peduli apakah kita hidup atau mati. Bab 3278, tanpa judul. Kemunculan tiba-tiba sekelompok besar infanteri peledak magnetik mengejutkan semua orang. Bai Xiaolu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bos Gigi Emas, dengan senapan mesin vulkan di bahunya, telah bergegas ke garis depan infanteri ledakan magnetik dengan raungan yang memekakkan telinga. Peluru yang seperti badai telah menjatuhkan salah satu prajurit ke tanah, tetapi hanya itu saja. Segera, dia tenggelam di lautan busur listrik biru, dan tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Masa yang menyerang, Gunung Emas Baru, pada awalnya dimotivasi oleh keserakahan dan kemenangan, itulah sebabnya mereka terus maju tanpa mempedulikan hal lain. Ketangguhan infanteri peledak magnetik sudah cukup untuk menenangkan mereka. Ketakutan menguasai setiap saraf di tubuh mereka. Beberapa dari mereka berteriak, dan beberapa melarikan diri. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Tampaknya saudaranya benar. Bos Goldtooth tidak tahu bahwa pabrik infanteri ledakan magnetik bersembunyi di kedalaman Gunung Emas Baru. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan strategi bodoh seperti itu untuk melelahkan bawahan yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun. Kontrak, itu tidak memberitahunya semua informasi. Lagi pula, dia hanyalah iblis dan anjing dari kontrak itu. Tetapi kekuatan hampir 100 prajurit tidak cukup untuk membalikkan keruntuhan kota. Selain itu, para pembela tidak mengetahui berapa banyak prajurit yang berada di pihak penyerang, mereka juga tidak mengetahui apakah ada pasukan tetap di belakang mereka yang bersiap untuk meraup keuntungan.
Oleh karena itu, setelah infanteri peledak magnetik menerobos celah, sejumlah besar tank infanteri, dan baju besi bertenaga listrik membanjiri seperti air pasang, melindungi yang tua, yang lemah, para wanita, dan anak-anak serta menerobos pengepungan. Gunung Emas Baru ditakdirkan gagal. Sistem sirkulasi ekologis seluruh kota telah rusak. Bahkan jika para penyerang dibasmi, tetap saja akan sulit bagi orang-orang bawah tanah yang secara alami rapuh untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Lebih baik pindah ke kota bawah tanah lain selagi mereka masih punya kekuatan. Saat ini, meskipun nyawa manusia tidak terlalu berharga, orang dewasa yang sehat yang tidak terkontaminasi radiasi secara serius dan tidak memiliki sedikit pun kelainan atau mutasi masih sangat populer. Tinggal di bawah atap orang lain di kota-kota bawah tanah lainnya, bahkan jika mereka adalah budak atau tentara, tentu saja tidak sebaik tinggal di rumah mereka sendiri, tetapi itu juga merupakan pilihan yang paling tidak buruk ketika mereka tidak punya pilihan lain. Situasinya langsung berubah menjadi ketakutan. Bos Goldtooth tidak ingin mempertaruhkan asetnya, dan para pembela tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan mereka selama pelarian. Namun, karena kedua pihak terkunci dalam pertempuran sengit, bagaimana mereka bisa berhenti pada saat yang sama? Bersama dengan para bandit yang melarikan diri dan para prajurit baru, lapisan batu bawah tanah yang runtuh, dan tabung gas yang meledak, pemandangannya menjadi sangat kacau. Tetapi itu bukan urusan Bai Xiaolu. Saat Bos Goldtooth menghilang di lautan busur listrik biru, dia berbalik dan melarikan diri di bawah komando saudaranya. Sayang sekali keberuntungannya seolah sirna saat ia sedang mengambil piala. Tak lama setelah ia berlari, ia menemukan ledakan hebat dari pipa gas. Seluruh jalan tertutup, bahkan ia hampir tertelan api. Sambil memuntahkan darah dan debu, ia mengambil beberapa jalan memutar, hanya untuk bertemu dengan prajurit yang melarikan diri, tim yang mencoba keluar dari pengepungan, atau batu-batu runtuh yang hampir menghancurkannya menjadi pai daging. Suara pertempuran di belakangnya semakin keras dan keras. Medan pertempuran bergerak ke arahnya. Bai Xiaolu begitu cemas hingga dia membenci dirinya sendiri karena tidak menumbuhkan dua kaki lagi akibat mutasi radiasi. Tunggu, kakaknya tiba-tiba menghentikannya. Lu kecil, lihatlah pusat kota. Banyak lapisan batu runtuh. Tidak lama lagi kota bawah tanah ini akan hancur total. Jadi apa? Bai Xiaolu tidak mengerti mengapa kakaknya tiba-tiba membicarakan hal itu. Setelah lebih dari setengah bulan pemboman dan pertempuran sengit di dalam kota, sangatlah normal jika lapisan batu di atas kota runtuh karena tekanan yang luar biasa. Saya tahu bahwa, aliansi, dan kontrak, masih dalam tahap awal pengembangan. Penduduk setiap kota bawah tanah belum tentu saling terhubung. Artinya, data identitas penduduk Gunung Emas Baru, paling banter disimpan di salah satu basis data di tempat ini. Jika kota itu runtuh, kemungkinan besar kota itu akan hancur. Saudaranya merenung sejenak dan berkata, "Lu kecil, temukan mayat seorang penduduk Gunung Emas Baru yang mirip dengan kita. Lepaskan gelang identitasnya, kartu identitasnya, dan kenakan pakaiannya." Bai Xiaolu tertegun sejenak. Dia segera mengerti apa yang dimaksud kakaknya. "Apakah kita akan menyelinap ke Gunung Emas Baru dan melarikan diri?" Tanyanya sambil meraba-raba mayat itu. Ya, saat ini, tampaknya para pembela lebih mungkin berhasil keluar dari pengepungan. Selain itu, organisasi mereka tidak akan terlalu ketat. Dalam kekacauan ini, tidak ada yang akan peduli siapa kita. Saat itu, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar dari tim pengepungan daripada melarikan diri dari bos gigi emas. Saudaranya menjelaskan, butuh waktu 10 menit bagi mereka untuk menemukan mayat seorang warga dengan ukuran tubuh yang sama. Seragam pada mayat itu tampaknya adalah seragam Gunung Emas Baru, dengan ciri-ciri yang khas. Meskipun ia tidak menemukan kartu identitasnya, ia masih memiliki gelang tersebut. Bagian terbaiknya adalah gelang tersebut rusak karena peluru. Sekarang, meskipun ia tidak dapat membaca informasi di dalam gelang tersebut, ia masih dapat mengambil foto dan informasi lainnya. Namun, kegembiraan mereka berubah menjadi kesedihan. Tepat saat mereka berganti ke seragam pelajar, Gunung Emas Baru, dan mengenakan gelang identifikasi yang rusak, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang tidak asing lagi dari dekat. Itu adalah bos gigi emas. Dia belum mati. Pada saat ini, bos Goldtooth tampak baru saja mandi air panas di magma. Setengah dari tanduk logam di kepalanya hilang, dan seluruh tubuhnya menghitam. Vulkan mesin gun telah hilang, tetapi dia secara ajaib mengenakan meriam plasma di lengannya. Menghadapi 3 prajurit mistik skeleton battle suite, dia tak kenal takut seperti dewa perang. Ketika Bai Xiaolu melihatnya, dia juga melihat Bai Xiaolu dan seragam sekolah anak laki-laki itu. Mata pemimpin bergigi emas itu melotot. Dia langsung mengerti rencana Bai Xiaolu. Bai Xiaolu mengalami sakit kepala yang luar biasa. Iblis tampaknya berbisik di telinganya, memintanya untuk membantu bos gigi emas. Ayo pergi. Saudaranya juga mengaktifkan kemampuan miliknya untuk melawan pasukan bos gigi emas. Bai Xiaolu segera tersadar dan berlari menuju lereng pintu keluar. Hah, bos gigi emas berteriak tidak jauh dari sana. Jelas, tabrakan kedua gelombang otak itu telah membuatnya menyadari fakta yang mengejutkan, Bai Xiaolu juga seorang pengguna kemampuan. Karena pertemuan dengan bos gigi emas, Bai Xiaolu kehilangan kesempatan untuk menyelinap ke dalam tim. Ia baru saja keluar dari bawah tanah melalui lereng ketika mendengar deru kendaraan lapis baja di belakangnya. Ia berbalik dan mendapati bahwa itu adalah tim pengintai dari Citibank, termasuk instruktur yang telah melatihnya selama beberapa hari terakhir. Tidak diragukan lagi bahwa bos gigi emas telah meminta mereka untuk mengejarnya. Tentu saja, setiap pengguna kemampuan, sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unicorn. Mereka adalah eksistensi yang tak ternilai. Baik dengan cara menarik mereka, menjualnya,
atau melakukan eksperimen langsung, mereka dapat ditukar dengan keuntungan 100 kali lipat. Sekarang setelah bos Gold Tooth mengetahui identitasnya sebagai pengguna kemampuan, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Naik, saudaranya merangsang saraf optik Bai Xiaolu dan memintanya untuk memperhatikan sepeda motor yang tergeletak di tanah di sampingnya, yang ditinggalkan oleh gelombang serangan pertama. Agar dapat bertahan hidup di Arden Blood Wasteland yang tak terbatas, mempelajari cara mengendarai kendaraan sama pentingnya dengan mempelajari cara berburu. Meskipun tidak ada truk lapis baja berat di desa pegunungan tandus tempat mereka tumbuh, masih ada beberapa sepeda motor. Ledakan, 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 ledakan. Untungnya, sepeda motor itu tidak rusak oleh ledakan busur listrik tadi. Bai Xiaolu melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Pada saat itu banyak sekali prajurit dan pelarian yang bergegas keluar dari bawah tanah. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri, sementara yang lainnya membakar langit gurun. Kita mau lari kemana? Mata Bai Xiaolu memerah saat melihat kendaraan lapis baja itu semakin mendekat. Musuh juga menghujaninya dengan peluru, mengambil batu-batu yang tak terhitung jumlahnya, dan menamparkan wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa bos gigi emas pasti telah memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya hidup-hidup, Bai Xiaolu juga jelas bahwa ada banyak metode di Wasteland yang disebut neraka hidup. Di sana, saudaranya meminta Bai Xiaolu untuk berbalik dan melihat badai debu hitam dengan busur listrik di utara. Hujan badai. Bai Xiaolu tersentak. Kita mengalami badai petir. Itu benar, saudaranya tersenyum. Kami sangat beruntung bisa menghadapi badai petir. Sebagian besar pelari, pengejar, dan prajurit terkejut oleh badai petir dan bergegas mengubah arah, meskipun sudah terlambat. Namun Bai Xiaolu menginjak sepeda motornya dan bergegas menerjang badai petir. Ledakan, retak, guntur bergemuruh, pasir beterbangan, dan hujan turun deras. Semua kondisi cuaca ekstrim saling terkait. Untuk sesaat, Bai Xiaolu mengira dia sudah mati dan sedang disiksa di bagian terdalam neraka. Ia juga melihat banyak sekali orang tercabik-cabik oleh petir, ditelan oleh tornado, dan berlubang-lubang oleh hujan asam yang korosif. Dengan sisa tenaganya yang tersisa, Bai Xiaolu menekan kedua ransel besar itu di dada dan punggungnya. Itulah harapan adiknya dan seluruh desa. Ia tidak akan melepaskannya bahkan jika ia harus pergi ke neraka tingkat 18. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Tidak ada yang tahu apakah dia terlempar ke neraka atau surga oleh badai itu. Bai Xiaolu berjuang untuk merangkak keluar dari pasir merah yang tak terbatas. Sambil menjilati bibirnya yang kering, ia meringis merasakan darah yang bercampur dengan rasa pahit dan manis. Dua bungkusan keras di sebelahnya membuatnya tertawa juga. Badai petir telah mereda, dia belum meninggal, barang itu masih ada di sana. Saudari, masih ada harapan untuk desa. Lalu, dia melihat moncong senjata hitam tengah diarahkan ke alisnya tak jauh dari sana. Senyum Bai Xiaolu langsung membeku. Saudara laki-laki. Dia berteriak ragu-ragu. Aku di sini. Suara saudaranya terdengar sangat serius. Aku terlalu lemah untuk membunuhnya saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Xiaolu putus asa. Pria bersenjata yang memegang pistol dan membidiknya dari jarak 7 hingga 8 meter adalah seorang pemuda seusianya. Ia juga mengenakan seragam compang camping seperti siswa Gunung Emas Baru. Mungkin karena ia telah menerima pendidikan elit di dunia bawah tanah dan memiliki gizi yang cukup, pemuda itu tampaknya jauh lebih kuat darinya. Bola matanya agak kecoklatan kekuningan, dan matanya tajam dan dalam seperti mata kadal. Pemuda itu melirik wajah, seragam, dan gelang Bai Xiaolu. Kemudian, dia melewati 2 tas ransel di samping Bai Xiaolu. Melarikan diri kemarin, pria muda itu bertanya, suaranya serak, tetapi cukup menawan. Bai Xiaolu tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat. Kita semua berada di pihak yang sama. Bagaimana kalau aku mengambil setengah dari makanan dan airnya? Pemuda itu bertanya, yang dianggap sopan dalam situasi seperti itu. Dihadapkan dengan senjata api, Bai Xiaolu tidak dapat berbuat apa-apa selain menganggukkan kepala. Pemuda itu bersiul. Akhirnya dia meletakkan senjatanya dan memaksakan senyum. Mari kita saling mengenal. Ayah saya adalah pengawas laboratorium, Gold Mountain Clean Water Company. Pemuda itu mengeluarkan kartu identitas dari sakunya dan menjentikkannya ke arah Bai Xiaolu untuk membuktikan identitasnya. Namaku, Laut Seribu Harta Karun. Tanda pisah. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Enak sekali. Bab 3279, tanpa judul. Kartu identitas itu telah terbakar oleh api. Foto yang dicetak dengan laser telah berubah menjadi sekumpulan kerutan gelap, sehingga tidak dapat dilihat seperti apa bentuknya. Namun, nama di sebelahnya memang, Laut Seribu Harta Karun. Tentu saja, Bai Xiaolu tidak bisa mengeluarkan kartu identitasnya. Dia hanya bisa mengangkat gelang identitasnya dan berpura-pura lemah dan kesakitan. Dia bergumam, namaku Bai Xiaolu. Aku terpisah darimu saat aku melarikan diri kemarin. Aku hanya ingat ledakan, api, ledakan, dan darah. Sakit, kepalaku sakit. Aku tidak ingat apapun. Ya, itu adalah pelarian yang mengerikan. Pemuda bernama Wan Zhanghai itu mendesah. Ia tampak mempercayai kata-kata Bai Xiaolu, tetapi pistol yang diarahkan ke bocah itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kau membawa senjata di tubuhmu atau di ranselmu? Ada pistol di pinggang Bai Xiaolu, tetapi hilang dalam badai petir. Masih ada 2 senapan otomatis lipat dan selusin magasin peluru di ranselnya. Dia tidak dapat mengeluarkannya dalam waktu singkat. Namun, moncong dan gagang senjatanya menonjol keluar dari ranselnya. Bahkan orang buta pun dapat melihatnya. Tidak baik berbohong, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan paksa.
Sangat bagus. Senyum di wajah Wan Zhanghai semakin tebal dan semakin sulit ditebak. Suaranya semakin lembut saat dia berkata, siswa Bai, kita semua berada di pihak yang sama. Awalnya, kita diserang oleh iblis, lalu kita tersapu badai petir selama sehari semalam. Meski begitu, kita cukup beruntung untuk selamat dan masih bisa bertemu satu sama lain. Dapat dilihat bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Kita seharusnya berjalan berdampingan di padang pasir yang menyedihkan ini. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Namun, kondisi mentalmu sedang tidak baik saat ini. Terlalu berbahaya untuk memegang senjata. Kamu bisa melukai diri sendiri atau orang lain. Karena itu, semua senjatamu ada dalam pengawasanku. Aku akan mengembalikannya kepadamu jika diperlukan. Apakah itu tidak apa-apa? Bai Xiaolu linglung sejenak. Di Wastelen, senjata yang diisi peluru sama pentingnya dengan hati. Tidak seorang pun akan menyerahkannya kepada orang lain dengan mudah. Hah! Wan Changhai menggoyangkan moncong senjatanya dan menyipitkan matanya. Nada suaranya berubah muram saat dia berkata, adik kecil, senjata api adalah benda berbahaya. Tidak semua orang bisa memainkannya. Dengan pendidikan senjata api di sekolah kita, akan cukup baik jika kamu bisa mempelajari letak pelatuk dan pengamannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bukan dirimu sendiri hanya karena kamu memiliki senjata api? Bai Xiaolu ragu sejenak, namun kakaknya berkata dalam hatinya, berikan dia pistol itu. Apa? Bai Xiaolu berseru, saudaraku, senjata adalah kehidupanmu di padang pasir. Tidak masalah. Saudaranya tersenyum. Aku sudah pulih. Aku bisa mengaktifkannya setidaknya sekali. Bai Xiaolu merasa sangat lega. Kakaknya adalah andalan terbesarnya. Tidak peduli seberapa kuat dan licik lawannya, dia hanyalah seorang remaja. Dia tidak akan lebih sulit dihadapi daripada Master Snake, bukan? Kakaknya dapat meledakkan pembuluh darah otak lawannya dengan kecepatan kilat tanpa membuatnya khawatir. Tidak mungkin lawannya akan memiliki kesempatan untuk menarik pelatuk. Baiklah, Bai Xiaolu mengangguk. Dia berpura-pura bingung dan tergagap, kalau begitu aku akan mengajarkannya pada kakak Wan. Dia hendak membuka ransel militer itu ketika Wan Zhanghai berkata, tunggu. Jangan bergerak, tinggalkan dua ransel itu di tempatnya dan berjalanlah sejauh 10 meter dengan punggung menghadap ke arahku. Izinkan aku mengingatkanmu bahwa ini adalah gurun yang tak terbatas. Pasir hisap yang mematikan, cacing pasir, serigala gurun, ranjau darat, robot yang menakutkan, dan geng gurun ada di mana-mana. Ada juga hujan asam dan zona radiasi yang mematikan. Tanpa makanan, perbekalan, dan detektor radiasi, tidak seorang pun akan bisa melarikan diri. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Bai Xiaolu lebih paham daripada Wan Zhanghai tentang betapa hebatnya Wastelen, terutama daerah tak berpenghuni di utara Wastelen. Dia tidak melakukan tipu daya apapun dan dengan patuh meninggalkan ranselnya di tempatnya. Dia berjalan 10 meter jauhnya dengan punggung menghadap Wan Zhanghai. Sebaliknya saudaranya memusatkan seluruh perhatiannya pada pemuda di belakangnya. Retak, retak, itu adalah suara senapan otomatis terlipat yang sedang diisi peluru. Hehehehe, lalu terdengarlah tawa Wan Zhanghai. Suara tawa pemuda itu terdengar seperti suara kadal. Meskipun Bai Xiaolu sangat menyadari bahwa kadal tidak akan tersenyum sama sekali, bahkan kadal berbisa berkepala dua yang telah mengalami mutasi radiasi pun tidak bisa. Baiklah, berbaliklah. Ketika Bai Xiaolu mendengar kata-kata Wan Zhanghai, dia berbalik dan menemukan bahwa sumber daya yang telah susah payah dikumpulkannya tersebar di seluruh tanah. Pemuda itu duduk bersila dengan satu senapan di atas kakinya. Ia sedang mengatur teropong senapan lainnya, sementara bunyi klik bergema dari mulutnya dari waktu ke waktu. Kemudian, Wan Changhai melemparkan senapannya ke Bai Xiaolu dan senapan itu jatuh ke kaki anak laki-laki itu. Yang ini milikmu. Bai Xiaolu sangat gembira. Ia segera mengambil senapan itu, tetapi ternyata ada yang tidak beres. Ia membuka magasinnya dan mendapati bahwa senapan itu kosong. Tidak ada peluru sama sekali. Selain itu, pelatuk dan laras senapan agak bengkok, menunjukkan bahwa senapan itu telah terbakar parah dan tersengat listrik. Bahkan jika ada peluru itu mungkin tidak dapat ditembakkan. Hehe, maaf. Aku lupa kalau pistol itu tidak berisi peluru. Wan Zhanghai membidik Bai Xiaolu dengan senapan otomatisnya. Suaranya berubah sangat dingin saat dia berkata, tapi pasti ada satu di sini. Hati Bai Xiaolu menjadi dingin. Namun kepala saudaranya terbakar. Namun Wan Zhanghai hanya membidiknya selama setengah detik sebelum ia menyingkirkan senjatanya. Senyum polos mengembang di wajahnya, yang sebelumnya dingin dan kejam. Ha, bercanda, lihat betapa takutnya dirimu sekarang. Kau terlalu penakut. Bagaimana kau bisa lolos dari pengepungan kemarin? Itu hanya candaan. Bai Xiaolu mengutuk 100 kali dalam hatinya. Ia mengira hanya para iblis di Furious Blood Wastelen, terutama yang ganas seperti Master Snake, Bacher, dan Boss Goldtooth, yang akan begitu gila. Dia tidak menyangka seorang remaja dari dunia bawah tanah bisa seburuk itu. Namun, kamu harus mengerti sekarang. Senyum Wan Changhai hanya bertahan selama 3 detik sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Dia menatap Bai Xiaolu dan berkata, kau seharusnya mendengarkan seseorang, kan? Dimengerti. Bai Xiaolu berpura-pura malu dan berkata, kamu seharusnya mendengarkan saudara Wan. Bagus sekali. Ayo makan. Senyum Wan Zhanghai bagaikan topeng misterius yang bisa langsung dilepas dari wajah seseorang. Dia memberi isyarat kepada Bai Xiaolu. Ayo makan dan minum supaya kita bisa segera berangkat. Bai Xiaolu memusatkan perhatiannya dan duduk di depan Wan Zhanghai, gemetar ketakutan. Dia melihatnya merobek bungkus warna-warni itu satu persatu dan mengeluarkan wadah terlipat yang terbuat dari kertas timah.
Dia mematahkan sepotong kecil dari benda padat berwarna abu-abu kecoklatan yang tampak seperti biskuit padat dan memasukkannya ke dalam wadah. Kemudian dia meniupkan beberapa percikan api ke benda padat itu dengan sesuatu yang tampak seperti korek api elektronik. Setelah bunyi, benda padat itu tiba-tiba mengembang menjadi semangkuk besar air bersih. Dengan baik, mata Bai Xiaolu melotot. Dia tidak tahu bahwa ada hal yang begitu menakjubkan di dunia ini. Dia mengira bahwa dia sedang mengumpulkan biskuit yang dipadatkan, tetapi ternyata itu adalah air yang dipadatkan. Sekelompok benda padat yang lebih kecil dari kuku jari dapat menghasilkan semangkuk besar air bersih. Sungguh tidak dapat dipercaya. Berapa banyak harta karun yang dimiliki orang-orang di bawah tanah? Berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika harta karun itu diwariskan ke permukaan? Untungnya, dia tidak tahu cara menggunakannya sampai dia bertemu Wan Shanghai. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan dan bahkan membunuh seseorang. Wan Shanghai membagi air bersih menjadi dua bagian, merendam biskuit padat asli di dalamnya, dan memberi Bai Xiaolu beberapa pil gula berenergi tinggi. Bai Xiaolu diam-diam menghela napas lega dan menelannya seperti yang dilakukan Wan Shanghai. Ia berpikir dalam hati bahwa ada baiknya Wan Shanghai tidak memintanya menyiapkan makanan dan air. Kalau tidak, ia pasti akan ketahuan. Setelah makan dan minum sepuasnya, kekuatan fisik Wan Shanghai agak pulih. Dia mengamati kompas dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa penunjuknya bergetar dan berputar tanpa henti. Brengsek, pemuda itu bergumam, memang seperti yang tertulis di buku pelajaran. Badai baru saja berlalu, dan gangguan medan magnet sangat kuat. Semua jenis peralatan otomatis canggih tidak dapat digunakan. Bahkan kompas pun macet parah. Tidak ada cara untuk mengetahui arah mana yang benar. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit masih pekat seperti sebelumnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak ada matahari sama sekali kecuali beberapa awan berdarah di cakrawala. Hei, menurutmu itu matahari? Wan Shanghai menendang Bai Xiaolu. Bai Xiaolu mengamati sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Benar, Wan Shanghai menyeringai. Langit telah tertutup awan timah selama beberapa dekade, dan kita telah hidup di bawah tanah sepanjang waktu. Kita belum pernah melihat matahari yang sebenarnya kecuali di komputer kita. Bagaimana kamu tahu? Jika memang begitu, kita hanya bisa mencoba peruntungan dan berpura-pura begitu. Bagaimanapun, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu untuk dibunuh. Para iblis yang menyerang kota belum sepenuhnya musnah. Masih ada banyak tentara dan geng bandit yang tersebar di Wastelen. Jika kita ditangkap oleh mereka, dua penghuni bawah tanah berkulit lembut itu akan hancur. Ayo pergi. Jika langit bergerak ke arah matahari, ini seharusnya arah barat. Ayo pergi ke barat. Bukankah kita sepakat kemarin bahwa kita akan bertemu bala bantuan dari aliansi, jika kita pergi ke barat? Bai Xiaolu berkata dengan patuh, aku akan mendengarkan saudara Wan. Keduanya mengemasi perlengkapan di tanah. Di sisi lain, Wan Shanghai tidak melihat Bai Xiaolu bekerja sendirian. Dia bahkan membantunya berbagi tas. Ditambah dengan beban dua senapan otomatis, dialah yang membawa beban yang lebih berat. Selain itu, ia telah mengambil inisiatif untuk berjalan di depan dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Hal itu membuat Bai Xiaolu bingung. Apakah laut tersembunyi yang tak terhingga merupakan hal yang baik atau buruk? Jika ia memiliki niat buruk, ia bisa saja menembakkan dua senapan otomatis yang terisi penuh dan mengambil semua asetnya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki keuntungan dan bersedia bekerja sama dengan Bai Xiaolu. Apakah itu berarti dia benar-benar menganggap Bai Xiaolu sebagai salah satu darinya? Jangan terlalu percaya padanya. Saudaranya menjawab dengan santai, jika aku jadi dia, aku juga tidak akan menembaknya, tetapi itu tidak berarti aku ramah. Mengapa? Bai Xiaolu tidak mengerti. Pertama, aset di sini terlalu banyak. Kami tidak punya kendaraan. Kami akan ambruk jika berjalan di padang pasir hanya dengan dua tas berisi aset. Sang kakak menganalisis, dengan usia dan kekuatan fisik kita, satu paket sudah merupakan yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan berjalan kaki. Bahkan jika dia membunuh kita, dia hanya akan dapat membawa satu paket perbekalan. Jika dia membiarkan kita pergi untuk saat ini, dia akan dapat memperoleh seekor keledai yang bersyukur dan tidak curiga. Jika kita membantunya membawa satu paket lagi, dia akan dapat memperoleh setengahnya lagi bahkan jika kita menghabiskan setengah dari perbekalan. Bai Xiaolu berseru dalam hatinya. Selalu seperti ini, masalah terbesar baginya dapat diselesaikan oleh saudaranya dengan segera. Kedua, dan yang lebih penting, sejak awal kami adalah aset yang sangat penting, yang berarti sepotong daging segar. Saudaranya mencibir, jika perlu, dia bisa saja membunuh kita dan memanen puluhan kilogram daging. Tidak akan jadi masalah baginya untuk bertahan hidup selama 3-5 hari. Orang itu ternyata sangat pintar. Mengapa dia menyia-nyiakan sepotong daging yang begitu bagus? Bab 3280. Apa? Bai Xiaolu merasa sulit mempercayainya. Bukan karena dia tidak percaya ada yang namanya kanibalisme di dunia, tetapi karena dia tidak percaya klan bawah tanah bisa memakan manusia juga. Tentu saja, mereka akan memakan manusia, dan mereka akan makan dengan lebih elegan dan cerdik daripada para setan di kota Nisan seperti tukang jagal dan tuan ular. Saudaranya mencibir, jika mereka tidak lebih pandai memakan manusia daripada kita, bagaimana mungkin mereka bisa bersenang-senang di tempat perlindungan bawah tanah sementara kita harus menderita di bawah terik matahari, radiasi, dan ancaman binatang buas yang bermutasi. Bai Xiaolu terdiam. Dia melihat ke arah Wan Shanghai yang berjalan di depan dengan bahu yang bergoyang-goyang, dan merasa bahwa dia lebih mirip kadal daripada sebelumnya. Namun, ini bagus. Saudaranya menjawab dengan santai, dia memperlakukan kita seperti kutu, dan domba, dan begitu juga kita.
Dia dapat berbagi setengah dari berat badan kita. Jika perlu, kita bahkan dapat membunuhnya dan memotong dagingnya, yang akan secara signifikan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Karena itu, kita tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kami, Bai Xiaolu bingung. Apakah mereka juga memakan orang? Tentu saja jika diperlukan. Sang kakak berkata, dunia ini penuh dengan kanibalisme. Tidakkah kau ingin kembali ke desa dalam keadaan hidup untuk menyelamatkan adikmu dan anak-anak di desa? Meski saudara perempuannya dan anak-anak di desa itu jelek, wajah muda mereka muncul di benak Bai Xiaolu. Dia mendapatkan kembali kekuatannya dan berjalan terhuyung-huyung di antara padang pasir sambil membawa karung yang berat itu. Anak laki-laki dan pemuda itu berjalan menuju apa yang mereka pikir adalah barat selama sehari semalam. Selama ini, Wan Changhai telah mencoba berbicara dengan Bai Xiaolu beberapa kali, menanyakan tentang keluarganya dan kehidupannya di Gunung Emas Baru. Namun, Bai Xiaolu telah memintanya untuk pergi. Wan Changhai tidak tampak curiga. Atau lebih tepatnya, bagi kutu dan domba di matanya, identitas asli mereka sama sekali tidak penting, selama mereka bisa membawa dan makan. Lagi pula, senjata dan peluru ada di tangan Wan Changhai, dan dia memiliki segalanya di bawah kendalinya. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, Wan Changhai banyak bercerita tentang keluarganya dan sekolahnya, yang membuat Bai Xiaolu lebih memahami Gunung Emas Baru. Tentu saja, Bai Xiaolu belum pernah mendengar sebagian besar dari apa yang dikatakan Wan Changhai. Dia tercengang dan mengira itu adalah kehidupan seorang dewa. Setelah 1 hari 1 malam, kekuatan fisik mereka telah mencapai batasnya, dan mereka berada di ambang gangguan mental. Meskipun ia sudah mengisi kembali makanan dan airnya, ia masih merasa hampir pingsan. Menghadapi padang pasir yang tak berujung, ia semakin putus asa. Sialan, kita pasti salah jalan. Wan Changhai bergumam, jika ini benar-benar barat, kita sudah berjalan selama sehari semalam, dan kita seharusnya melihat pos penjaga otomatis tak berawak dan meriam pengawas milik aliansi apapun yang terjadi. Namun saat ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Mustahil untuk menentukan arah berdasarkan matahari. Cahaya berdarah menyebar di tepi awan timah ke segala arah. Sisa-sisa kota berwarna perak bahkan terlihat mengambang di awan. Itu hanyalah Fata Morgana, fenomena yang sangat umum di Furious Blood Wasteland. Mungkin, sehari yang lalu, mereka disesatkan oleh Fata Morgana dan pergi ke arah yang berlawanan, yakni daerah tak berpenghuni di utara gurun. Cara Wan Changhai memandang Bai Xiaolu semakin lama semakin aneh. Dia memperkirakan, rasio masukan keluar, yang paling tepat antara konsumsi air dan makanan serta jumlah perbekalan yang dapat dibawa Bai Xiaolu. Dia menghitung kapan dia harus membunuh Bai Xiaolu dan memotong dagingnya. Saudaranya juga sudah siap. Dia siap melancarkan serangan kecil ke pembuluh darah otak Wan Changhai. Namun saat itu, anak laki-laki dan pemuda itu mendengar suara gemuruh di balik bukit pasir di depan mereka. Ada seseorang di sini. Wan Changhai bergegas menyeret Bai Xiaolu ke tanah dan memberi isyarat agar dia bersembunyi. Itu suara mesin dan mobil. Di Wasteland yang tak terbatas, kendaraan dan bensin bahkan lebih berharga daripada nyawa dan darah. Mustahil berjalan kaki puluhan kilometer dalam 1 hari, tetapi segalanya akan berbeda dengan mobil. Kita harus membeli mobil. Mata Wan Changhai langsung memerah. Dia menyuruh Bai Xiaolu diam-diam dan memberi isyarat agar Bai Xiaolu memanjat bukit pasir bersamanya. Di padang pasir di depan, pertempuran sengit tengah terjadi. Lebih dari 10 sepeda motor yang ditancapkan duri tajam dan 3 kendaraan off-road yang telah dilas pelat anti peluru berputar-putar dan menyerang hanya satu sasaran. Sepeda motor dan kendaraan off-road semuanya dihias dengan gaya ras iblis. Tentu saja, penumpang di kendaraan itu bukanlah tentara biasa, melainkan bandit yang mengenakan baju besi yang terbuat dari cangkang kalajengking dan ditutupi bulu. Bai Xiaolu hampir berteriak ketika dia melihat siapa yang diserang bandit itu. Bos Gigi Emas. Dia belum mati, tetapi dia menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya, seperti babi hutan yang terluka. Meskipun dia dikelilingi oleh puluhan musuh, dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Tampaknya dia telah mengepung begitu banyak bandit sendirian. Dia masih mengenakan sarung tangan plasma di lengan kanannya, tetapi dia mengenakan peluncur api kecil di lengan kirinya. Petir dan api saling terkait dan membentuk zona kehancuran total dalam radius 10 meter persegi di dekatnya. Tak seorang pun bandit yang dapat menahannya bahkan sedetik pun. Namun, bukankah para bandit itu adalah bawahan bos Goldtooth? Mengapa mereka saling serang di tempat ini? Tentu saja, sang kakak berkata dengan dingin, orang-orang yang mengenakan baju besi yang terbuat dari cangkang kalajengking dengan bulu-bulu berwarna-warni di atasnya bukanlah geng City, tetapi geng-geng lain di Furious Blood Wasteland. Mereka hanya mengikuti perintah bos Goldtooth karena mereka menginginkan kekayaan dari Gunung Emas Baru. Namun, kecerdasan bos Goldtooth salah. Dia tidak menyangka akan ada pabrik infanteri ledakan magnetik di Gunung Emas Baru. Semua geng menderita banyak korban karenanya. Kota itu pasti runtuh sebelum ditaklukkan. Lebih dari separuh aset mereka hilang sia-sia. Bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam pada bos Goldtooth? Bahkan jika bukan karena balas dendam, geng City seharusnya menderita kerugian paling besar dalam pertempuran ini. Bahkan bos Gigi Emas telah menjadi serigala tunggal. Ini adalah kesempatan besar bagi geng-geng besar untuk memusnahkannya dan menggantikannya. Jarang sekali orang sekuat bos Gigi Emas berada dalam kesulitan yang mengerikan. Biarkan dia beristirahat selama 1,5 tahun, mungkin dia akan bangkit lagi, jadi, tentu saja, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya. Melihat kondisi bos Goldtooth saat ini, Bai Xiaolu teringat kembali pada hari sebelumnya, saat dia mengendarai tank lapis baja, melambaikan Citigroup, dan meneriakkan himne pertempuran dengan penuh semangat. Dia merasa sangat kesal.
Tentu saja dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap bos Goldtooth. Tetapi faktanya adalah musuh telah menyelamatkan hidupnya. Siapapun yang melihat adegan harimau diganggu anjing pasti akan memiliki perasaan campur aduk. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah harimau itu baik atau jahat. Tidak peduli seberapa banyak dia menghela nafas dan betapa cemasnya Wan Changhai, tidak mungkin mereka berdua bisa mengubah hasil pertempuran sengit itu. Dengan masing-masing satu di tangannya, pemimpin persaudaraan gigi emas menghancurkan hampir 10 kendaraan bersenjata bersama dengan sepeda motornya. Dia juga terkena puluhan peluru. Beberapa tulangnya pasti patah meskipun dia mengenakan pelindung tubuh. Bajingan, Wan Zhanghai menggertakkan giginya. Jangan hancurkan sepeda motor dan kendaraan off-road. Pergilah ke neraka, dasar bajingan. Pergilah ke neraka sekarang. Sayang sekali bos Goldtooth begitu ulet sehingga ia seperti rumput liar yang tumbuh dari tanah beracun dan terkontaminasi radiasi. Baru setelah dia mematahkan leher bandit terakhir dia berdiri tegak selama setengah menit. Gurun tiba-tiba kembali sunyi. Yang ada hanyalah angin menderu abadi. Pasir merah tua dengan cepat menutupi tubuh-tubuh itu dan secara bertahap menyatu dengan darah kering. Sepeda motor dan kendaraan off-road semuanya telah berubah menjadi besi tua atau bahkan bola api yang menyala. Tidak diketahui apakah mereka masih berfungsi atau tidak. Wan Changhai dan Bai Xiaolu saling memandang dan menunggu 10 menit lagi. Wan Zhanghai memutar matanya dan bertanya, apakah kamu tahu cara mengemudi? Kakaknya melakukannya, tetapi Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya. Tidak. Begitukah? Wan Changhai masih tersenyum. Ia menunjuk dagunya ke depan dan berkata, turunlah dan periksa apakah para iblis itu sudah mati. Periksa juga apakah ada kendaraan yang masih utuh. Ingat, jangan sentuh senjatanya. Jika Anda menyentuhnya, senjatanya bisa jadi tidak berfungsi. Dia tidak mengatakan siapa, api, itu, tetapi Bai Xiaolu tahu apa yang dimaksudnya. Aku, Bai Xiaolu bertanya, apakah aku sendirian? Bagaimana mungkin hanya satu orang? Kita adalah satu tim. Tentu saja, 2 orang harus bersatu dan berjuang berdampingan. Wan Changhai melambaikan pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Bai Xiaolu. Hanya saja tugas kita berbeda. Kau akan bertanggung jawab atas serangan itu, dan aku akan bertanggung jawab untuk melindungimu dari belakang. Jika ada iblis yang masih hidup, aku akan langsung meledakkan kepalanya saat dia duduk. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyakitimu. Pergi saja, pergi sekarang. Tatapan mata Wan Zhanghai kembali tajam. Bai Xiaolu hanya bisa menguatkan diri dan berjalan menuruni lereng. Dia mendekati mayat-mayat bandit itu dengan ketakutan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak takut pada mayat-mayat lain, tidak peduli seberapa mengerikannya mereka. Satu-satunya hal yang tidak berani dia dekati adalah tubuh bos Goldtooth. Pemimpin Citigroup seharusnya sudah mati, kan? Bahkan jika itu adalah babi hutan, banteng, atau bahkan gajah sungguhan, bertahan sampai sejauh ini seharusnya menjadi batasnya, kan? Tubuh bos Goldtooth yang kokoh seperti bukit ditutupi lapisan pasir merah. Sekilas, itu benar-benar tampak seperti benteng kecil. Bai Xiaolu menelan ludah. Dia tidak berani menguji apakah bos gigi emas sudah mati atau masih hidup. Dia berputar mengelilingi kendaraan yang hancur dan menunjuk ke Wan Zhanghai di bukit pasir. 1. Wan Changhai berjongkok selama 3 menit lagi sebelum perlahan berdiri. Sambil memegang senjatanya, dia melangkah ke Bai Xiaolu selangkah demi selangkah. Bagus sekali, Bai Xiaolu. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Kamu menyelamatkan dirimu dan aku. Terima kasih. Wan Changhai menyeringai. Meskipun dia berkata, terima kasih, tidak ada rasa terima kasih di matanya, hanya kegembiraan dan keserakahan. Yang mana? Yang mana? Dengan baik, hanya setelah satu kata, tenggorokan, jantung, dan seluruh pori-pori Bai Xiaolu di tubuhnya membeku. Bayangan raksasa menutupi kepala anak laki-laki dan remaja tersebut. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.